Sebagai praktisi tempering tubuh yang paling maju, Mantian telah mencapai tingkat yang hampir setengah langkah menuju kesucian dalam hal tempering tubuh saja. Kekuatan tubuh Mantian telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Jangankan dua pilar batu, bahkan jika dua gunung menekannya, dia dapat menahannya. Menghadapi dua pilar batu yang dilempar Mantian, ekspresi terkejut melintas di mata pria itu, dan cahaya kuning di tangannya tiba-tiba melonjak. Ketika pilar-pilar batu itu terbang setengah jalan, mereka berubah menjadi potongan-potongan pasir dan jatuh dari awal. Sampai mereka mencapai di depannya, semua pilar batu berubah menjadi pasir. Namun, tepat saat pasir benar-benar jatuh, sosok merah besar dengan gelombang panas yang melonjak terus membesar di depannya. Mantian mengangkat tinjunya ke langit dan memukulnya langsung di wajah. Jejak kengerian melintas di matanya. Tanpa ragu sedikit pun, cahaya kuning di sekitar pria itu tiba-tiba menjadi lebih kuat, membentuk perisai bundar kuning di depannya, menghalangi sosoknya, dan tinju Mantian mengikutinya. Sebuah pukulan menghantam perisai bundar berwarna kuning. Meskipun pukulan itu berhasil diblok dan tidak mengenai tubuh, kekuatan yang sangat besar itu tetap membuat pria itu terlempar. Dia menghantam tanah dengan suara bang, menimbulkan semburan pasir kuning dan meninggalkan lubang bundar yang besar di tanah. Mantian masih belum puas. Ia melesat dan bergegas menuju lubang bundar itu lagi. Namun pada saat ini, pilar batu tajam tiba-tiba muncul dari lubang bundar itu dan menusuk ke arahnya. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, ia bergegas langsung menuju pilar batu itu, mengabaikan paku-paku itu. Terdengar suara gemuruh. Di bawah hantaman Mantian, runtuhnya desa pilar batu itu sama sekali tidak dapat menghentikannya. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengannya. Namun kemudian, tanah di bawahnya mengeluarkan suara gemuruh lagi, dan lingkaran dinding tanah tumbuh dari udara tipis, menutupinya. Pemandangan di depan matanya tiba-tiba menjadi gelap, dan ada suara-suara keras di sekelilingnya, diikuti oleh tekanan yang sangat besar. Dinding tanah yang tebal itu menjebak Mantian di dalam dan terus menekannya, mencoba menghancurkannya menjadi tumpukan daging busuk. Pria itu berada di luar saat ini, dengan cahaya kuning yang melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan kedua tangannya menghadap bola tanah raksasa di depannya, wajahnya menjadi pucat dan butiran-butiran keringat besar muncul dari dahinya dan membasahi wajahnya. Tubuh Mantian begitu mengerikan sehingga serangan biasa hampir tidak berpengaruh padanya, jadi dia hanya bisa menggunakan jurus ini. Mantian di sisi ini terperangkap sementara di dalam bola bumi, dan lebih banyak tanah di sekitarnya berubah menjadi batu keras di bawah kondensasi cahaya kuning, berkumpul menuju bola bumi. Di sisi lain, cahaya pedang Chen Qingzi terus menyala, terus-menerus bertabrakan dengan cahaya pedang merah darah yang ditembakkan oleh lawan. Setiap kali pria itu menebas dengan pedangnya, disertai dengan aura yang mengerikan dan mematikan, seolah-olah dia adalah asura dari neraka. Seni bela diri yang dia latih tampaknya sangat mirip dengan seni setan darah Asyura milik Blood Demon, tetapi dia tidak perlu menyerap esensi, darah, dan jiwa makhluk hidup. Sebaliknya, dia memadatkan gagasan tentang neraka Asura dalam wasiatnya. Niat membasmi dan kekerasan neraka Asura adalah cara terkuatnya. Dengan satu tebasan, dia bisa menciptakan neraka. Jika niat pedang Chen Qingzi tidak murni dan terkonsentrasi secara ekstrim, niat membasmi saja sudah akan menyebabkan pikirannya menjadi panik dan bingung. Dalam sekejap mata, mereka berdua saling bertukar ribuan jurus, dan tampaknya tidak ada satupun dari mereka yang dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Kultivasi mereka serupa, yang satu berlatih ilmu pedang, sementara yang lain berlatih ilmu membasmi yang ganas. Keduanya adalah hal-hal yang berkemauan keras, dan keduanya bertekad hingga ekstrim, sehingga sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat pada pandangan pertama. Setelah bertarung beberapa saat, mata Chen Qingzi tiba-tiba bersinar dengan kilatan cahaya, dan sosoknya melesat, menggunakan kecepatan tubuhnya secara ekstrim, meninggalkan bayangan sisa di udara. Dia sudah berada di belakang pria itu, lalu dia menusuk dengan pedang, langsung ke punggung pria itu. Jika pedang ini mengenai, itu akan dapat menembus pria itu secara langsung, dan dia pasti akan mati, tetapi pada saat ini, cahaya merah yang melonjak muncul dari tubuh pria itu. Saat cahaya merah muncul, ia melesat ke arah Chen Qingzi dengan kekuatan membasmi yang tak terbatas. Ia menyipitkan matanya dan merasakan krisis di hatinya. Ia menggoyangkan pergelangan tangannya dan cahaya pedang berubah menjadi hujan pedang putih, yang berhamburan ke arah cahaya merah yang penuh dengan niat membasmi, lalu tubuhnya terbang kembali. Ketika mereka berada puluhan kaki jauhnya, Chen Qingzi berhenti, dan kemudian niat pedang yang menembus langit dan bumi muncul dari tubuhnya. Dia memegang pedang panjang di sekujur tubuhnya. Dengan sekejap matanya, sebuah lightsaber besar muncul di belakangnya, dan kemudian dia menusuk pria itu dengan pedang.
Pria itu tiba-tiba berbalik, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan menebas Chen Qingxi. Langit dan bumi di sekitarnya langsung berubah menjadi merah darah, seolah-olah telah berubah menjadi neraka asura. Cahaya pedang dan cahaya pisau saling bertabrakan, dan ruang di antara kedua orang itu terhenti. Di ruang yang terhenti, tampak ada dua sosok samar yang bergerak dan bertabrakan. Pada saat ini, Chen Qingxi dan pria itu telah menyerahkan tubuh mereka masing-masing dan bertarung dengan keinginan masing-masing. Siapapun yang tidak dapat bertahan lebih dulu dan dipukul oleh pihak lain pasti akan mati. Ini adalah pertempuran paling berbahaya dan sengit antara pendekar pedang dan pendekar pedang. Sulit untuk menentukan pemenang antara Mantian dan Chen Qingxi untuk sementara waktu, dan Tang Ao juga bertarung dengan sengit. Lawannya lebih kuat dari kedua orang itu, tetapi Tang Ao memiliki asal-usul bintang, dan hukum orang itu belum dikembangkan secara ekstrim. Dalam hal tingkat kekuatan, dia ditahan oleh Tang Ao dan menang. Meskipun dia memiliki segala macam cara dan teknik rahasia, dia hanya sedikit menutupi beberapa kelemahannya. Ilmu pedangnya sangat hebat, dan gerakannya juga halus. Dalam pertarungan jarak dekat, setiap pedangnya membawa niat membasmi yang mengerikan. Sayang sekali dia bertemu Tang Ao, yang menggunakan tombak. Seperti kata pepatah, 1 inci lebih panjang berarti 1 inci lebih kuat. Saat bertarung dengan pria ini, keuntungan ini dibawa ke titik ekstrim. Begitu orang itu mendekat, Tang Ao akan melesatkan tombaknya. Tombak itu mencakup area yang sangat luas. Jika dia tidak menghindar, dia pasti akan terkena tombak itu. Tombak itu membawa kekuatan asal-usul bintang. Sekali terkena, orang itu akan mati atau lumpuh. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak bisa memanfaatkan ilmu pedangnya. Dari awal hingga akhir, pria ini hampir ditekan oleh Tang Ao. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk melawan, dia tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Tang Ao. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan ditangkap oleh Tang Ao dan terluka parah serta dikalahkan dalam satu gerakan. Saat pikirannya berpacu, lelaki itu juga dengan cepat berpikir tentang cara menemukan kelemahan Tang Ao, tetapi setelah mencari dalam waktu yang lama, ia hanya melihat bayangan senjata seperti hujan, menyegel tubuhnya dengan erat, dan tidak ada kelemahan yang dapat ditemukan sama sekali. Ia menarik napas dalam-dalam dan terbang kembali. Kekuatan hukum dalam tubuhnya sedang bekerja pada puncaknya, dan dia memutuskan untuk menggunakan jurus terakhirnya. Jika jurus ini masih tidak dapat mengalahkan Tang Ao, maka dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Matanya tiba-tiba menyipit, dan kekuatan hukum yang melonjak mengalir ke dalam pedang hitam pekat itu. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi di bawah kekuatan hukumnya yang kuat dan melonjak, seolah-olah ruang itu tidak dapat menahan tekanannya yang luar biasa. Di ambang kehancuran, sesuatu seperti lubang hitam secara bertahap muncul di ujung pisau, berkedip dengan cahaya gelap, seolah-olah akan menelan semua yang ada di sekitarnya. Itu adalah tekanan yang sangat besar baginya untuk memadatkan gerakan seperti itu. Wajahnya perlahan-lahan memucat, dan kekuatan hukum dalam tubuhnya menurun dengan cepat. Perasaan hampa menyerbu hatinya, tetapi momentumnya terus meningkat. Dalam sekejap mata, momentumnya mencapai titik yang hampir dapat menghancurkan dunia. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu gerakan ini. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Dia merasa bahwa kekuatan pukulan pria itu berikutnya akan sangat mengerikan. Jika dia ingin menangkisnya, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Berpikir dalam benaknya, dia melihat sosok pria itu dan bergerak sedikit lagi. Tampaknya pria itu butuh waktu terlalu lama untuk berkonsentrasi. Memikirkan hal ini, kekuatan 5 elemen dalam tubuh Tang Ao berubah, dan berubah menjadi cahaya 5 elemen yang tembus cahaya di tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya bintang bersinar, dan langit berbintang mengembun di belakangnya. Pada saat ini, pedang pria itu akhirnya mengembun, dan dia berteriak keras tebasan langit terbelah. Seutas benang hitam pekat muncul dari ujung pisaunya dan tiba-tiba muncul di depan Tang Ao. Energi tajam yang terkandung dalam benang ini bahkan langsung membelah ruang. Sama sekali tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan garis hitam itu agar tidak terbelah. Benang sutra hitam itu muncul di depan Tang Ao dan bersendewa dengan cahaya 5 elemen tanpa mengeluarkan suara apapun. Benang itu langsung memotong cahaya di tengah dan kemudian memotong ke arah tubuh Tang Ao. Di mata pria itu, melihat bahwa dia terbelah menjadi 2 bagian oleh benang sutra hitam, dia akhirnya menghela napas lega. Dengan senyum mengejek di wajahnya, pria itu menatap posisi Tang Ao dan mencibir, "Kau tidak lebih dari ini. Dengan kultivasimu yang rendah, kau berani melawanku. Kau hanya mencari kematian. Aku akan membasmimu dan mengambil batu dewa. Lalu aku akan menghancurkan kota Ton dan mendapatkan batu dewa juga."
Sekelompok sampah desa, beraninya menentang keinginan menara samsara. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Begitu mereka memasuki menara samsara, mereka akan diadili. Oh benarkah kenapa aku tidak merasakan hal itu? Sepertinya reinkarnasi hari ini telah menghilang. Tiba-tiba terdengar tawa dingin di belakang pria ini. Sosok Tang Ao tiba-tiba muncul, dan tombak di tangannya menusuknya dari belakang. Saat orang ini mendengar suara Tang Ao, ekspresi tidak percaya, takut, dan emosi lainnya muncul di wajahnya. Dia memutar tubuhnya dengan sekuat tenaga, memutar tangannya dan menebas ke arah Tang Ao, tetapi dia masih selangkah lebih lambat. Tombak perak itu menusuk bahu kirinya. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dengan suara tumpul, langsung menghancurkan bahu kirinya. Darah langsung mewarnai separuh tubuhnya menjadi merah, dan pisau yang dia tebas juga tiba-tiba meledak dengan badai energi yang mengerikan, yang langsung meledak di depan Tang Ao. Ledakan itu menimbulkan hembusan angin kencang, disertai cahaya gelap, yang menghalangi pandangan Tang Ao. Pada saat dia melewati badai energi, pria itu telah melarikan diri ke kejauhan tanpa mempedulikan apapun, dan sosoknya terkubur di pasir kuning dalam keadaan menyedihkan, dan dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Kau berlari sangat cepat. Tang Ao menyipitkan matanya, melihat ke arah pria itu melarikan diri, berkata dengan nada menghina, lalu berbalik dan melihat ke arah Mantian dan Chen Qingzi. Dia melihat bahwa pertempuran di pihak Chen Qingzi sedang berlangsung sengit, dan pria di sisi lain telah memadatkan bola tanah besar yang tampak seperti bukit, dan sebuah lubang bundar besar telah digali di tanah di bawahnya. Dengan perubahan pikiran, Tang Ao masih percaya bahwa Mantian dan Chen Qingzi dapat mengalahkan lawan mereka, jadi perhatiannya beralih ke pertempuran antara pasukan neraka dan tim pengangkut gandum di bawah. Tanpa Mantian dan yang lainnya yang memimpin tim, meskipun efektivitas tempur prajurit pasukan neraka telah meningkat dalam beberapa hari terakhir, jumlah musuh puluhan kali lebih banyak dari mereka, dan mereka sekarang terjebak dalam pertempuran sengit, dengan korban yang sudah terjadi. Melihat ini, sosok Tang Ao melesat, memegang tombak perak di tangannya, dan bergegas menuju medan perang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya tombak perak dan bergegas ke medan perang. Dalam sekejap, puluhan prajurit tim pengangkut gandum tewas di bawah tombaknya. Setelah mendarat, dia mengayunkan tombaknya secara horizontal, menciptakan cahaya bintang yang menghantam puluhan prajurit tim pengangkut gandum di sekitarnya. Kemudian dia berbalik dan menyerbu ke sisi lain. Kekuatan Tang Ao tidak setingkat dengan para prajurit ini. Begitu dia menyerbu masuk, dia telah membasmi lebih dari 100 prajurit tim pengangkut gandum dalam waktu singkat. Tekanan pada prajurit pasukan neraka tiba-tiba turun, dan dia terus berkedip dan bergerak maju mundur. Dimanapun ada prajurit dalam situasi putus asa, dia akan muncul di sana. Untuk sesaat, dia seperti sedang memotong kepala dewa, dan tidak ada yang menandinginya. Pertarungan Chen Qingzi telah mencapai momen paling kritis. Keinginannya dan keinginan lawan telah bertabrakan ribuan kali, dan kedua belah pihak telah menderita luka-luka. Dia dapat merasakan bahwa lawan telah mengembangkan niat membasmi dan kekerasan, dan menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Pada saat yang sama, karena cedera, niat membasmi dan kekerasannya telah meledak hingga ekstrim. Saat keinginannya bertabrakan, kekuatan lawan menjadi semakin kuat. Pikirannya jernih dan niat pedangnya terkondensasi hingga ekstrim. Di bawah niat membasmi lawan yang luar biasa, dia seperti rumput air, dalam bahaya dihancurkan kapan saja, tetapi dia bertahan dengan kegigihan. Cahaya merah menyala, dan kehendak lawan melewati kehendak Chen Qingzi. Pada saat ini, cahaya pedang redup menyala, memotong ujung cahaya merah. Tubuh keduanya bergetar pada saat yang sama. Setelah kehendak kembali ke tubuh, pada saat yang sama, niat pedang yang mengerikan meledak dari tubuh Chen Qingzi, dan dia menusuk pria itu. Reaksi pria itu agak lambat, dan dia tertusuk oleh cahaya pedang. Dia menatap dadanya dengan tatapan kosong, jejak kegilaan dan tekad melintas di matanya. Cahaya merah yang mengerikan meledak dari tubuhnya, lalu melesat langsung ke arah Chen Qingzi. Seluruh tubuhnya langsung menyatu dengan cahaya merah. Niat pedang yang baru saja meledak telah menghabiskan tekad besar Chen Qingzi. Pada saat ini, cahaya merah melesat, dan reaksinya melambat setengah langkah. Melihat cahaya merah terus meluas di depan matanya, dan akan membelah tubuhnya menjadi dua, pada saat ini, cahaya bintang yang terang menyala. Sosok Tang Ao jatuh dari langit, dan cahaya tombak yang mengerikan meledak dari tombak perak di tangannya, dan dia menghantam cahaya merah dengan keras. Ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan cahaya merah hancur inci demi inci di bawah cakupan cahaya tombak dan menghilang di antara langit dan bumi, tidak meninggalkan jejak. Setelah menenangkan diri, Tang Ao berbalik dan menatap Chen Qingzi dengan ekspresi khawatir di wajahnya,
lalu bertanya dengan lembut, "Kakak Chen, kamu baik-baik saja?" "Tidak masalah," kata Chen Qingzi enteng. Pertarungan antara dirinya dan orang itu sebenarnya sudah berakhir. Dalam benturan keinginan, lawannya berada satu langkah di belakangnya dan ditakdirkan untuk gagal. Namun, seni bela diri yang dipraktikkannya aneh, dan dia masih bisa bertarung sampai mati di saat-saat terakhir. Jika Tang Ao telah mengambil tindakan dan membasmi orang itu selama pertarungan keinginan antara keduanya, bukan saja dia tidak akan dapat membantu Chen Qingzi, tetapi keinginan Chen Qingzi akan rusak karena pertempuran yang tiba-tiba terhenti. Tentu saja, tidak akan ada masalah jika dia mengambil tindakan sekarang, dan keinginannya pulih dengan cepat. Setelah memastikan bahwa Chen Qingzi memang baik-baik saja, Tang Ao berbalik lagi dan melihat ke arah Mantian. Pada saat ini, bola yang menyerupai bukit itu bergetar hebat, seolah-olah ada binatang buas kuno yang membuka matanya di tengah, dan sangat marah hingga ingin menghancurkan dunia. Pria yang mengendalikan bola bumi itu juga mulai memuntahkan darah, tetapi dia masih memaksakan kekuatan hukum untuk beroperasi, mengendalikan tanah di sekitar bumi, terus-menerus mengubahnya menjadi batu untuk membombardir bukit bulat itu, menumpuk lebih banyak kekuatan, dan sudah jelas bahwa dia berencana untuk bertarung sampai mati dengan Mantian. Melihat ini, mata Tang Ao bersinar dengan kilatan cahaya, dan esensi bintang di tubuhnya dengan cepat berkumpul menjadi tombak perak. Cahaya terang bersinar, dan dia menusuk bola seperti bukit itu dengan tombak. Cahaya tombak setebal ember berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah bukit. Dengan suara bang yang keras, senjata itu menghantam bukit, dan seluruh bukit berguncang. Pria itu memuntahkan darah, dan kemudian seluruh bukit tiba-tiba menunjukkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Itu diambang kehancuran, dan itu hanya bertahan sebentar. Kemudian dengan suara bang, retakan pertama muncul, dan kemudian hancur menjadi batu-batu yang tak terhitung jumlahnya yang berterbangan kemana-mana. Sosok merah besar yang dikelilingi kabut putih salju muncul dari sana dan langsung melesat ke arah pria itu. Dengan suara ledakan yang keras, seperti guntur, sosok itu meletus dari tempat pria itu berdiri. Di bawah kekuatan yang sangat besar ini, seluruh bumi tenggelam, dan gelombang tanah menggulung ke atas tanah, menyebar dengan cepat. Kemudian sosok merah itu melompat keluar dari lubang bundar itu. Saat ini, pertempuran di pihak tentara neraka belum berakhir. Sosok merah bergegas langsung ke sisi itu dan menghilang ke medan perang dalam sekejap mata. Dia seperti orang gila, bertarung dengan panik di medan perang. Dalam waktu singkat, semua prajurit tim pengangkut gandum hancur berkeping-keping. Chen Qingzi menatap Yiyan Mantian dengan tatapan dingin dan berkata dengan tenang, orang barbar adalah orang barbar, bodoh dan gila. Tang Ao tersenyum getir dalam hatinya ketika mendengar ini. Chen Qingzi dan Mantian tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk saling membenci, tetapi mereka tidak banyak bicara. Mereka berkata dengan wajah tanpa ekspresi, baiklah, orang-orang ini sudah ditangani. Ayo kita ambil makanannya dan kembali ke Ton City dulu. Chen Qingzi mengangguk pelan, lalu terbang ke sana bersama Tang Ao. Saat mereka semakin dekat, Tang Ao melihat para prajurit Hell Army. Setelah pertempuran, hampir semuanya terluka, dan tubuh mereka berlumuran darah, baik dari musuh maupun dari mereka sendiri. Jika dilihat sekilas, terlihat bahwa masih ada sekitar 70 prajurit yang masih hidup. Dalam pertempuran dengan perbedaan jumlah yang sangat besar, mereka hanya kehilangan sedikit orang. Korbannya sangat sedikit. Selain itu, meskipun para penyintas sangat kelelahan secara fisik, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, penuh semangat juang dan percaya diri. Kekuatan keseluruhan telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, pertempuran ini merupakan kemenangan besar bagi pasukan neraka, dan hasil panennya juga sangat besar, jadi Tang Ao memerintahkan untuk segera membersihkan medan perang dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini dengan membawa makanan dan kembali ke kota Ton. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh lain dari kejauhan. Tang Ao mengalihkan pandangannya dan melihat ke sana. Dia melihat Mubo dan para penjaga manusia pohon bergegas ke sisi ini. Dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, dia berjalan menuju Mubo. Ketika mereka semakin dekat, Mubo berkata kepada Tang Ao dengan ekspresi cemas dan mengeluh, Saudara Tang, kami sepakat bahwa kalian akan menyerang terlebih dahulu dan mengarahkan orang-orang ke pihak kami, lalu kami akan mencegat mereka. Saya menunggu di depan untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang datang, jadi Anda segera memimpin orang-orang Anda untuk membasmi kami. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu mengambil seluruh panci sekaligus dan bahkan tidak menyisakan sedikit pun sup untukku. Jika kamu melakukan ini lagi lain kali, aku tidak akan mengizinkannya. Mendengar ini, Tang Ao tersenyum tipis dan berkata, Saudaramu, Anda salah paham.
Bukannya kami tidak ingin bertindak sesuai rencana. Hanya saja orang-orang ini terlalu sulit dihadapi. Begitu mereka mulai berkelahi, tidak ada yang akan melarikan diri. Kami juga diseret oleh mereka dan tidak punya pilihan. Baiklah, serahkan sisanya pada kami. Kulihat saudara-saudara semuanya terluka. Aku sudah membawa beberapa obat penyembuh. Aku akan memberikannya pada saudara-saudara terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita bawa makanan dan rumput ini kembali bersama-sama, kata Mubo sambil melihat banyaknya makanan dan rumput yang ditinggalkan oleh tim pengangkut biji-bijian. Tentu saja, karena kita telah meraih kemenangan besar, kita tidak boleh melepaskan rampasan. Dengan makanan dan pakan ternak ini, kita bisa tenang, kata Tang Ao sambil berbalik dan melirik para prajurit pasukan neraka. Dia merasakan sedikit gerakan di hatinya dan melanjutkan. Saudaramu, saya serahkan ini pada Anda. Saya akan membawa mereka untuk menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka mereka terlebih dahulu. Terima kasih atas bantuan Anda. Hei, tidak apa-apa. Aku akan segera memanggil seseorang untuk membawakan obat penyembuh, kata Mubo sambil berbalik dan berkata kepada penjaga pohon di belakangnya, kirimkan obat penyembuh terbaik kepada saudara-saudara segera dan bantu mereka menyembuhkan luka mereka sesegera mungkin. Selain itu, kalian semua, bersihkan medan perang dan bersiap untuk mundur. Manusia pohon itu segera bertindak setelah menerima perintah Mubo. Mubo berbalik dan bertanya kepada Tang Ao, Saudara Tang, saya baru saja merasakan fluktuasi energi yang kuat dari kejauhan. Apakah seseorang dari Menara Samsara yang bertindak? Tang Ao mengangguk dan berkata, ya, ada 3. Kami membasmi 2 orang dan 1 orang melarikan diri dengan luka serius. Saya kira tidak akan ada tindakan lain dari kamp militer Menara Samsara selama kurun waktu ini. Mari kita kembali dan melaporkan situasi di sini kepada penguasa kota. Dengan obat penyembuh yang dibawa oleh pengawal manusia pohon, luka-luka para prajurit tentara neraka yang terluka dengan cepat dapat diatasi, dan beberapa prajurit yang terluka parah hampir tidak dapat bergerak. Namun, setelah membersihkan medan perang, Mubo mengetahui situasi di sini, dan memerintahkan pengawal manusia pohon untuk membawa kembali para prajurit yang terluka parah. Butuh waktu lebih dari sehari bagi mereka untuk akhirnya mencapai pohon kuno dan kembali ke kota. Tang Ao meminta Mantian dan Chen Qingzi untuk membawa para prajurit kembali untuk beristirahat dan memulihkan diri dari luka-luka mereka sesegera mungkin. Mubo juga memerintahkan para penjaga manusia pohon untuk melapor ke kamp militer, dan mereka berdua pergi ke kastil kayu bersama-sama. Ketika mereka tiba di kastil kayu, wali kota sudah menunggu mereka di aula utama. Ketika melihat mereka masuk, dia berkata dengan ekspresi kagum di wajahnya, aku sudah tahu situasinya, Mubo, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku telah menyiapkan hadiahmu dan akan mengirimkannya ke rumahmu nanti. Mendengar hal ini, Mubo membungkuk kepada penguasa kota Tons dan berkata, terima kasih atas hadiahnya, penguasa. Sebenarnya, saya tidak berkontribusi banyak dalam pertempuran ini. Itu semua berkat penguasa Tang yang memimpin pasukan neraka untuk mengalahkan musuh dalam satu serangan. Ketika saya tiba, pertempuran sudah berakhir. Saya hanya membersihkan medan perang. Jadi, penghargaan atas pertempuran ini seharusnya diberikan kepada Tuan Tang. Aku merasa tidak layak menerima penghargaan dari Tuan Kota, jadi aku harus memberikan semuanya kepada para prajurit pasukan neraka. Mubo, kamu sudah bekerja keras. Aku akan mengatur hadiah untuk pasukan neraka. Hadiahmu tidak akan berkurang. Kamu turun dulu. Tang Ao dan aku punya sesuatu untuk dikatakan. Penguasa kota Ton melambaikan tangannya sedikit dan berkata dengan ringan. Baiklah, saya permisi dulu. Mubo berdiri setelah mendengar itu, membungkuk kepada penguasa kota Ton, melirik Tang Ao, lalu pergi. Setelah Mubo pergi, penguasa kota Ton melangkah maju dan berkata kepada Tang Ao, kamu bertarung dengan hebat dalam pertempuran ini. Kamu tidak hanya menangkap tim pengangkut gandum, kamu juga membasmi 2 penguasa Menara Samsara dan melukai 1 orang dengan serius. Jadi, jika kamu menginginkan sesuatu, katakan saja langsung kepadaku. Selama itu tersedia di kota ini, itu tidak masalah. Mendengar ini, Tang Ao tersenyum tipis dan berkata, Tuan Kota, Menara Samsara awalnya datang untukku. Jika bukan karena aku dan orang lain di kota ini, kota Ton tidak akan menghadapi ancaman mereka. Jadi, melawan mereka pada dasarnya adalah tugasku. Bagaimana mungkin aku berani meminta sesuatu kepada Tuan Kota? Haha, benar juga. Kamu bisa bersikap rendah hati dan tenang, serta tidak tergoyahkan oleh tantangan di depan. Itulah cara menghadapi Menara Samsara, hanya dengan cara ini kamu bisa memiliki kesempatan untuk menang. Mendengar ini, penguasa kota Ton tertawa terbahak-bahak,
menatap Tang Ao dengan kagum, dan melanjutkan tetapi hadiah harus diberikan. Kamu memenangkan kemenangan yang begitu indah. Jika aku tidak menunjukkan penghargaan, orang-orang akan mengatakan bahwa aku tidak tahu bagaimana memberi hadiah dan hukuman, dan aku sangat pelit. Saat dia berbicara, mata penguasa kota Ton menoleh, dan dia langsung mendapat ide kudengar prajuritmu menderita banyak korban dalam pertempuran ini, dan mereka juga membutuhkan banyak obat untuk latihan. Bagaimana kalau begini, aku akan memberi mereka obat yang mereka butuhkan untuk penyembuhan dan latihan. Kalau begitu, terima kasih banyak atas kemurahan hatimu, Tuan Kota. Tang Ao bukanlah orang yang suka bertele-tele. Tuan Kota sudah mengatakan ini. Jika dia masih menolak, itu akan menjadi sedikit merugikan. Selain itu, pemulihan dan pelatihan pasukan neraka memang membutuhkan lebih banyak dukungan dari ramuan. Ini masalah kecil. Ngomong-ngomong, kamu sudah bertengkar di luar selama 2 hari ini, dan kondisi Xiao Shu menjadi sedikit stagnan. Sekarang setelah kamu kembali, kamu harus memeriksa Xiao Shu terlebih dahulu. Jangan salahkan aku karena tidak membiarkanmu mengatur napas. Kamu tahu betul kondisi Xiao Shu, dan kita tidak bisa menyia-nyiakan 1 hari pun. Saat penguasa kota Ton berbicara, dia melirik Tang Ao. Melihat tidak ada ketidaksabaran di wajah Tang Ao, dia berubah pikiran dan batang pohon di bawah kakinya mulai bergerak. Tuan Kota, saya juga sangat menyukai Xiao Shu. Saya sangat peduli dengan urusannya, jadi jangan khawatir. Tang Ao mengikuti. Ketika tiba di rumah Xiao Shu, Tang Ao melirik Xiao Shu yang terbuat dari kayu. Cahaya putih di tubuhnya memang sudah banyak memudar. Dengan sebuah pikiran, kekuatan asal-usul bintang-bintang melonjak keluar dari tubuhnya dan menuju ke arah Xiao Shu. Kemudian Tang Ao merasakan perubahan pada tubuh Xiao Shu. Dia sedikit mengernyit. Sekarang energi sumber kehidupan di tubuh pohon kecil itu bagaikan sungai yang deras, mengalir tanpa henti. Sumber kehidupan yang begitu kuat telah sepenuhnya melampaui batas kehidupan normal. Dengan kondisinya saat ini, dia seharusnya sudah bangun sejak lama. Namun, alih-alih terbangun, Tang Ao mengamati napasnya dan mendapati bahwa napasnya tampak lebih buruk dari sebelumnya. Dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, Tang Ao pertama-tama mentransfer sebagian energi dari asal-usul bintang ke dalam tubuh Xiao Shu agar sumber kehidupannya tetap berjalan, lalu menariknya kembali. Berbalik badan, Tang Ao berkata kepada penguasa kota Ton, maafkan aku karena terus terang, tetapi aku punya pertanyaan dalam benakku dan ingin mengajukan pertanyaan kepadamu. Penguasa kota Ton melihat bahwa Tang Ao telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat cepat, dan dia tampak sedikit bingung, jadi dia berkata kepada Tang Ao, jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Menurutku, esensi kehidupan dalam tubuh Xiao Shu telah melampaui batas orang biasa. Bahkan jika seseorang telah berkultivasi hingga tingkat penguasa kota, aku khawatir dia tidak akan memiliki begitu banyak esensi kehidupan. Xiao Shu seharusnya sudah bangun sejak lama, tetapi situasi yang kulihat tadi tampaknya lebih buruk. Pada titik ini, Tang Ao menarik napas dan melanjutkan, jadi saya ingin bertanya kepada Tuan Kota, apakah Xiao Shu memiliki kekuatan asal mula kehidupan atau, apakah dia sendiri adalah transformasi asal mula kehidupan? Bagaimana kita harus menyelesaikan situasi saat ini? Ini salahku karena tidak menjelaskannya kepadamu dengan jelas sebelumnya. Pohon kecil itu awalnya terbentuk dari saripati pohon kuno. Kamu sudah tahu ini, tetapi aku lupa mengatakan bahwa setelah ribuan tahun kondensasi dan evolusi, saripati pohon kuno telah membentuk inti kehidupan. Ini adalah akar pohon kecil itu. Kilatan cahaya melintas di mata penguasa kota Duri, dan dia terus berkata kepada Tang Ao, kondisi Xiao Shu bukan hanya kekurangan saripati kehidupan, tetapi ketidakmampuan untuk menerangi inti kehidupannya. Hanya dengan membukanya dia dapat benar-benar terbangun. Saripati kehidupan yang dibutuhkan untuk ini sangat kuat. Awalnya aku berpikir bahwa selama kau membantunya memulihkan sejumlah saripati kehidupan, dia akan mampu terus mengumpulkan saripati kehidupan, lalu membuka inti kehidupannya sendiri dan bangun. Namun sekarang tampaknya dia tidak dapat melakukannya sendiri, dan masih membutuhkan bantuanmu. Tetapi karena sumber kekuatan yang dia butuhkan terlalu besar, dengan tingkat kultivasimu saat ini, sangat sulit baginya untuk mencapai tingkat itu. Jika kamu tidak mau, aku tidak akan menyalahkanmu. Aku sangat bersyukur Xiao Shu dapat menyelamatkan hidupnya. Ketika Tang Ao mendengar ini, hatinya hancur dan dia melihat ke arah pohon kecil itu. Entah mengapa, ketika dia melihat wajah pohon kecil itu, dia selalu merasakan kedekatan dan cinta di hatinya. Mungkin karena pohon kecil itu membawa inti kehidupan, dan selama itu adalah kehidupan, secara tidak sadar pohon itu akan dekat dengannya. Dengan pikiran yang berubah, Tang Ao menarik napas dalam-dalam, membuat keputusan,
menoleh ke penguasa duri dan berkata, aku punya cara. Meskipun agak berisiko, cara itu dapat menjamin bahwa aku dapat mengumpulkan cukup saripati kehidupan untuk pohon kecil itu sekaligus. Aku ingin tahu apakah penguasa kota bersedia melakukannya. Oh, apa yang ada dalam pikiranmu selama itu bisa membangunkan Xiao Shu dan tidak membahayakan hidupnya, katakan saja padaku. Ketika penguasa kota Ton mendengar kata-kata Tang Ao, secercah cahaya tiba-tiba melintas di matanya, dan dia menatap Tang Ao dengan penuh semangat dan berkata, saya ingin menggunakan kekuatan bintang untuk menarik bintang-bintang di langit, memasukkan saripati bintang, dan menggunakan tubuh saya sebagai jembatan untuk memberkati pohon kecil itu. Setelah saripati bintang melewati tubuh saya, saripati itu akan terkondensasi sekali, tetapi karena jumlahnya terlalu besar, saya tidak dapat memadatkannya sepenuhnya. Tang Ao berkata demikian dengan pandangan ragu-ragu di matanya, dan melanjutkan jadi jika esensi bintang ini memasuki tubuh Xiao Shu, itu mungkin menyebabkan dampak besar pada tubuhnya. Tuan kota dapat menggunakan kekuatan hukum kayu untuk membantunya menstabilkan tubuhnya. Selain itu, aku juga membutuhkan hantu dunia pohon milik Tuan kota untuk membantuku melindungi energi hukum yang keras di angkasa. Aku juga perlu menyaring beberapa asal-usul bintang. Tekanannya akan relatif tinggi. Yang terpenting, jika aku gagal, meskipun itu tidak akan membahayakan nyawa pohon kecil itu, dia mungkin tidak akan pernah bangun. Jadi, mohon pikir-pikir dulu sebelum bertindak, Tuan kota. Seberapa yakin dirimu? Penguasa kota Ton menyipitkan matanya sedikit. Ide Tang Ao memang berani. Dia ingin langsung menarik bintang-bintang di atas langit dan menanamkan esensi bintang yang luas ke dalamnya. Bahkan dia tidak berani mencoba ide seperti itu dengan mudah. Meskipun Tang Ao berkata bahwa dia harus menggunakan dunia pohon untuk menahan sebagian dampak energi, tekanannya akan relatif tinggi, tetapi dia tahu bahwa dengan Tang Ao sebagai jembatan, asal-usul bintang yang luas akan memasuki tubuhnya dalam sekejap, dan kekuatan asal yang begitu besar sudah cukup untuk meledakkan tubuhnya. Oleh karena itu, tekanan Tang Ao sendiri sebenarnya jauh lebih besar daripada dirinya. Bahkan, jika benar-benar diterapkan, Tang Ao akan berada dalam bahaya terbesar di antara mereka bertiga, karena dia bisa meledak dan mati kapan saja. Hati Tang Ao sedikit tergerak saat mendengar ini. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan tegas kepada penguasa kota sejujurnya, saya hanya yakin 40%. 40% yakin. Mendengar ini, penguasa kota Ton menyipitkan matanya sedikit, melirik Tang Ao, lalu melirik pohon kecil itu. Xiao Shu telah koma selama bertahun-tahun. Selama waktu yang lama ini, pikirannya telah berada dalam kegelapan dan kesepian yang abadi. Dia tahu bahwa Xiao Shu adalah seorang anak yang menyukai keaktifan dan sinar matahari. Yang paling dia takuti adalah kegelapan. Ketika dia masih kecil, dia harus memiliki rumput neon di sampingnya ketika dia tidur. Hanya setelah rumput neon menerangi kegelapan, dia berani tidur. Sekarang dia harus tinggal dalam kegelapan sepanjang waktu. Dia tidak tahu berapa banyak penderitaan yang telah dia tanggung. Jika Xiao Shu tidak mencobanya sesuai saran Tang Ao, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melarikan diri dari kegelapan, atau bahkan mungkin dia tidak akan pernah punya kesempatan. Bagaimanapun, hasil akhirnya akan seperti itu, jadi mengapa tidak mencoba? Memikirkan hal ini, penguasa kota Ton menoleh ke Tang Ao dan berkata, jika kamu bisa berhasil, di masa depan, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan dari kota Ton atau aku, tanyakan saja padaku, aku tidak akan pernah menolak. Yang mulia Tuan Kota, Anda terlalu sopan. Karena Anda setuju dengan saran saya pikir lebih baik untuk menangani kondisi Xiao Shu sesegera mungkin. Mengapa kita tidak mulai malam ini? Tang Ao membungkuk sedikit kepada Tuan Kota Ton, melirik Xiao Shu, lalu berkata demikian. Baiklah, apapun persiapan yang kau butuhkan, aku akan segera menyelesaikannya untukmu. Penguasa kota Ton juga merupakan pria yang bersemangat dan tegas. Begitu dia membuat keputusan, dia akan segera membuat semua persiapan untuk itu. Di kota Ton, apapun yang dibutuhkan Tang Ao, dia dapat melakukannya dengan cepat. Aku harus sedekat mungkin dengan langit berbintang agar aku bisa mengumpulkan lebih banyak kekuatan bintang. Selain itu, aku butuh penguasa kota untuk menyiapkan cukup banyak ramuan yang efektif untuk tubuh fisik. Saat itu, sejumlah besar esensi bintang akan melewati tubuhku. Aku khawatir tubuh fisikku tidak akan mampu menahannya dan memengaruhi infus. Tang Ao memikirkannya. Memobilisasi kekuatan asli bintang secara langsung tentu saja akan memberikan tekanan besar pada tubuhnya. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia mungkin tidak dapat menahannya. Jika dia tidak dapat menahannya saat sudah setengah jalan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Juga,
Mohon minta kepada penguasa kota agar orang-orang memperhatikan dengan S*kama situasi di kamp militer Menara Samsara. Saat kita mulai, fluktuasi energi yang disebabkan oleh langit dan bumi pasti akan sangat kuat. Jika orang-orang dari Menara Samsara mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam, saya khawatir itu akan menyebabkan kegagalan. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Sangat mudah untuk mendekati langit. Aku akan mengaktifkan esensi pohon kuno dan mengirim kita ke langit. Penguasa kota Ton mengangguk dan melirik Tang Ao dan berkata, kamu baru saja kembali. Masih pagi, beristirahatlah dulu. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, Tuan Kota. Tang Ao membungkuk sedikit kepada Tuan Kota Tons, lalu meninggalkan kamar Xiao Shu bersama Tuan Kota. Penguasa kota Ton pergi untuk menangani masalah yang terkait, sementara Tang Ao menenangkan pikirannya dan berlatih di ruangan sebelumnya, menyesuaikan kondisinya ke puncak. Baru pada malam hari Tang Ao membuka matanya, menghembuskan napas, berdiri, dan berjalan keluar pintu. Setelah mereka keluar, penguasa kota Ton sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ketika melihatnya keluar, dia melangkah maju dan berkata, aku sudah mengatur semuanya. Pikirkan apakah kamu membutuhkan yang lain. Jika tidak, mari kita mulai. Ngomong-ngomong, ini pil relik, yang memiliki efek ajaib pada tubuh. Kata penguasa kota Ton sambil mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dan menyerahkannya kepada tuannya. Kamu hanya perlu minum satu pil obat ini untuk meningkatkan kekuatan tubuhmu dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, sejumlah besar kekuatan obat akan terus-menerus melembutkan tubuhmu. Jika tubuhmu terluka, tubuhmu akan pulih dengan cepat. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit ketika mendengar itu. Pil seperti pil relik sudah dianggap yang terbaik di dunia. Penguasa kota Ton mampu menemukan obat suci seperti itu hanya dalam waktu setengah hari. Dia jelas telah berusaha sekuat tenaga. Dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, dia menatap penguasa kota dan berkata dengan tulus. Tang Ao sudah datang. Terima kasih, Tuan Kota. Aku akan berusaha sekuat tenaga hari ini untuk memastikan pohon kecil itu bangun. Inilah yang seharusnya kulakukan. Jika ada yang harus berterima kasih padamu, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kata penguasa kota Ton, dan cahaya hijau di sekelilingnya berubah. Di bawah kekuatan hukum kayu, batang pohon di bawah kakinya dengan cepat melesat ke langit. Dalam sekejap mata, batang pohon itu telah melewati puncak pohon kastil kayu. Setelah keluar dari puncak pohon, Tang Ao melihat pohon kecil tergeletak di atas kayu, dan batang pohon di bawahnya tumbuh bersamanya. Mereka bertiga kemudian menuju ke langit pada saat yang sama, hingga mereka telah naik ratusan kaki, ketika batang pohon itu berhenti tumbuh. Pada titik ini, bahkan jika Tang Ao tidak melakukan apapun, dia sudah dapat merasakan napas yang jelas dari asal-usul bintang-bintang yang datang dari atas kepalanya. Pada saat yang sama, setelah tiba di sini, pasir kuning telah sepenuhnya menghilang, memperlihatkan langit berbintang. Meskipun tidak seorang pun tahu dari mana pasir kuning itu berasal, daerah tempat pasir itu mengamuk tampaknya hanya sekitar 200 kaki di atas tanah. Di luar daerah ini, tidak ada pasir kuning. Akan tetapi, meskipun tidak ada pasir kuning, energi hampa di sini bahkan lebih bergejolak. Badai yang mengamuk membawa napas yang tajam. Tang Ao berdiri di tengah badai dan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya sedang dipotong oleh pedang dan bayonet. Jadi dia segera mengaktifkan kekuatan asal-usul bintang dan memblokir energi badai kekosongan di luar tubuhnya. Pada saat ini, tirai cahaya hijau samar menyala. Penguasa kota Ton mengaktifkan kekuatan hukum kayu dan langsung memblokir semua energi kehampaan di luar. Ia kemudian berkata kepada Tang Ao, apakah ketinggian ini cukup semakin tinggi, badai kehampaan akan semakin dahsyat. Hanya untuk menahan energi itu saja akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Cukup, aku sudah bisa merasakan kekuatan bintang-bintang agung di sekitarku. Tang Ao mengangguk sedikit, menatap langit berbintang di atas kepalanya, merasakan napas yang tinggi dan membakar dari langit berbintang, menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo mulai. Saat berbicara, Tang Ao duduk bersila dan diam-diam berlatih seni langit berbintang. Asal-usul bintang-bintang yang luas segera muncul dalam persepsi Tang Ao, bergegas ke arahnya seperti lautan yang tak berujung, dan cahaya bintang yang terang tiba-tiba menyala. Ketika penguasa kota Ton melihat cahaya terang di sekitar Tang Ao, hatinya tergerak, dan aura yang dalam meledak dari tubuhnya. Saat cahaya hijau mengalir, bayangan pohon kuno melintas di belakangnya, perlahan mengembun hingga ekstrim, menyelimuti mereka bertiga. Setelah beberapa saat, cahaya bintang di sekitar Tang Ao tiba-tiba bergetar, dan kemudian sungai cahaya bintang yang panjang muncul di langit, seperti bima sakti yang jatuh ke tanah, dan mengalir turun ke arah Tang Ao.
Penguasa kota Ton berdiri di samping Tang Ao, dan hatinya tiba-tiba terkejut ketika dia melihat pemandangan seperti itu. Menghadapi kekuatan langit dan bumi yang begitu dahsyat, meskipun kultivasinya telah mencapai puncak alam suci dan tinggal selangkah lagi untuk memasuki alam tertinggi Kaisar Dewa, dia masih merasakan sedikit rasa takut dan kagum di dalam hatinya. Kekuatan langit yang dahsyat bukanlah hal yang bisa diremehkan. Sungai cahaya bintang yang panjang jatuh dengan deras ke tubuh Tang Ao. Tubuh fisiknya tampak menghilang saat ini, hanya menyisakan cahaya bintang yang terang. Penguasa kota Ton tiba-tiba menyipitkan matanya. Di bawah naungan dunia pohon, persepsinya dapat diperbesar tanpa batas. Baru saat itulah dia merasakan bahwa di dalam cahaya bintang, napas Tang Ao masih ada. Dengan kata lain, dia telah bertahan saat sumber bintang yang luas ini jatuh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan Tang Ao sepenuhnya dikelilingi oleh cahaya bintang, tetapi dia tampaknya tidak bereaksi. Hanya napas yang dia rasakan yang membuktikan bahwa dia masih hidup. Penguasa kota Ton menjadi semakin cemas dan khawatir, karena asal-usul bintang belum memasuki tubuhnya. Dia perlu meleburnya terlebih dahulu, lalu menuangkannya ke dalam tubuh pohon kecil itu. Jika dia bahkan tidak dapat menyelesaikan langkah pertama dari proses peleburan ini, maka tidak perlu membicarakan langkah selanjutnya. Masalah utamanya adalah tingkat kultivasi Tang Ao tidak cukup. Jika Tang Ao telah mencapai alam suci, atau bahkan hanya setengah langkah ke alam suci, penguasa kota Ton tidak akan begitu khawatir, tetapi dia hanya memiliki tingkat kultivasi puncak alam dewa. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, memadatkan kekuatan asli itu sendiri adalah hal yang luar biasa. Terlebih lagi, dia harus menanggung kekuatan asal-usul bintang yang begitu besar. Penguasa kota Ton bahkan mulai berkeringat di dahinya. Tang Ao di sisi lain juga sangat cemas saat ini. Saat galaksi jatuh ke dalam tubuhnya, dia tahu bahwa dia telah memikirkan masalah ini terlalu sederhana. Kekuatan asli seluruh langit berbintang langsung tertarik. Kekuatan besar yang dimasukkan ke dalamnya sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tanggung sekarang. Setelah galaksi memasuki tubuhnya, galaksi itu langsung memenuhi tubuhnya sepenuhnya, lalu terus mengembang. Jika dia tidak memadatkan sebagian dari tubuh dewa aslinya sebelum itu, tubuhnya akan runtuh saat galaksi itu jatuh. Bahkan dengan dukungan sebagian dari tubuh dewa aslinya, situasinya saat ini sudah sangat berbahaya, dan tubuhnya telah sepenuhnya ditempati oleh cahaya bintang. Kini seluruh tubuhnya seakan telah berubah menjadi hamparan bintang dan menjadi bagian dari galaksi. Kehendak bintang yang luas dan agung itu memengaruhi pikirannya. Ia harus berusaha sebaik mungkin untuk menjaga hatinya yang asli agar tidak tersesat di dalamnya dan tidak punya waktu untuk mengurus hal lain. Seiring berjalannya waktu, Tang Ao merasa bahwa keinginannya perlahan-lahan tenggelam ke dalam galaksi. Tidak lama lagi ia akan benar-benar hilang. Apa yang harus ia lakukan? Ia berpikir dengan cemas dalam hatinya. Sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Ia tidak punya pilihan selain terus maju. Kehendak di galaksi itu terlalu kuat dan tak terbatas. Kehendaknya sendiri sama sekali tidak dapat menahannya. Namun, Tang Ao perlahan-lahan merasakan pencerahan di dalamnya. Dengan bantuan kekuatan galaksi, dunia menjadi lebih jelas dari sebelumnya di depan matanya. Ia bahkan dapat merasakan irama napas seluruh dunia, seolah-olah dunia menjadi hidup. Merasakan pemandangan ini, sebuah kesempatan untuk pencerahan tiba-tiba muncul dalam benaknya. Semua makhluk hidup di dunia hanyalah bagian dari dunia. Tidak peduli apakah mereka kuat atau lemah, bagi dunia, itu tidak ada bedanya, dan mereka tidak dapat mengguncang dunia sedikitpun. Karena kita adalah bagian dari dunia, mengapa kita harus menentang keberadaan dunia sama seperti manusia? Mengapa kita harus menentang diri kita sendiri selama kita menemukan diri kita sendiri dan mengikuti jalan kita sendiri? Itu saja. Kehendak galaksi begitu kuat sehingga jika Anda tidak dapat menolaknya, mengapa repot-repot menolaknya? Terimalah, berbaurlah dengannya, dan jadilah bagian darinya. Dengan cara ini, Anda tidak perlu lagi menanggung tekanannya, dan pada saat yang sama Anda dapat merasakan keberadaannya dan menggunakan kekuatannya. Memikirkan hal ini dalam benaknya, Tang Ao melepaskan pikirannya dan mencoba merasakan serta memahami keinginan Xing He. Ketika keinginannya menyatu dengan keinginan Xing He, dia merasa bahwa dunia telah berubah sepenuhnya di depan matanya. Tidak lagi menolak galaksi, kesadarannya sendiri mengikuti keberadaan galaksi dan naik ke kehampaan, melewati kehampaan dan tiba di depan bintang-bintang. Dia merasa seolah-olah telah berubah menjadi bintang, dan seluruh dunia perlahan terbentang di depan matanya. Dia melihat berbagai benua dan dunia yang berbeda. Hal pertama yang dilihatnya adalah tanah ketiadaan. Seluruh tanah ketiadaan diselimuti kabut kuning redup, membuatnya sulit untuk melihat wujud aslinya. Hati Tang Ao sedikit tergerak.
Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat tanah ketiadaan. Ternyata pasir kuning itu adalah tanah ketiadaan. Kekuatan melahap semacam itu sendiri merupakan asal-muasal tanah ketiadaan. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mengubah lingkungan tanah ketiadaan adalah dengan mengubah asal-muasal seluruh tanah ketiadaan. Itu sama saja dengan memadatkan dunia baru. Kesulitannya sangat luar biasa. Pada saat yang sama, Tang Ao juga melihat bahwa dalam keremangan tempat yang tidak ada itu, ada titik cahaya kaki yang terkondensasi menjadi satu titik. Saat dia melihat cahaya itu, hati Tang Ao sedikit tergerak. Di titik cahaya itu, Tang Ao merasakan sedikit napas reinkarnasi. Disitulah menara samsara berada. Bahkan jika dilihat dari sudut pandang bintang, kekuatan yang dikandungnya sangat besar, yang membuat Tang Ao merasa sedikit takut. Tanpa sadar, ia ingin menjauh dari titik cahaya itu dan tidak diselimuti olehnya. Memalingkan matanya ke samping, hati Tang Ao sedikit tergerak, karena ia melihat benua Zhenwu. Di matanya, seluruh benua Zhenwu memancarkan suasana dingin dan dekaden, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Karena sekarang ia melihat seluruh dunia dari sudut pandang bintang-bintang, keyakinannya adalah intelek dan hampir sama dengan bintang-bintang. Di mata bintang-bintang, ia telah melihat dunia yang tak terhitung jumlahnya hancur dan lahir, sehingga bintang-bintang itu sendiri tidak memiliki emosi tentang kehancuran dunia yang akan datang. Meskipun Tang Ao tahu bahwa itu adalah benua Zhenwu, dia tidak merasakan apa-apa. Matanya sedikit menoleh dan melihat ke tempat lain. Di matanya, dunia yang berbeda menunjukkan aura dan keadaan yang berbeda. Aura beberapa dunia sangat besar dan penuh vitalitas. Dunia-dunia ini berada pada masa keemasannya, dan energi asli mereka sedang mencapai puncaknya, jadi mereka secara alami sangat aktif. Beberapa dunia, seperti benua Zhenwu, dipenuhi dengan atmosfer yang kelabu dan membusuk. Itu adalah dunia-dunia yang telah mencapai akhir kehidupan mereka dan akan segera dihancurkan. Di dunia-dunia tersebut, selain suasana yang kelabu dan membusuk, ada satu kesamaan lagi, yaitu suasana keputusasaan. Seolah-olah makhluk-makhluk di dunia-dunia tersebut telah merasakan bahwa dunia akan segera hancur, sehingga mereka tidak memiliki motivasi untuk terus berjuang dan diam-diam menunggu untuk musnah bersama dunia. Melihat hal ini, Tang Ao tahu dalam hatinya bahwa orang-orang di dunia ini sudah menyerah. Meskipun dia tahu bahwa meskipun dunia berada di ambang kehancuran, masih akan ada harapan. Selama cukup banyak harapan yang bisa dikumpulkan, dunia masih akan memiliki kesempatan, tetapi makhluk-makhluk di dunia ini tidak mengetahui hal ini. Memalingkan pandangannya dari dunia yang akan hancur ini, Tang Ao tertarik oleh dunia yang sangat terang, seolah-olah tidak akan pernah hancur dan energinya tidak akan pernah habis. Itulah alam dewa. Di antara dunia yang tak terhitung jumlahnya, alam dewa bagaikan dewa yang agung dan perkasa. Ia agung dan besar, dengan aura memandang ke bawah pada segalanya, seolah-olah tak ada apapun di dunia ini yang dapat mengancamnya, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kakinya. Alam dewa memang memenuhi syarat untuk melakukannya, karena di sanalah semua kaisar dewa dari seluruh dunia berkumpul, jadi ia secara alami agung dan tak terbatas. Namun, di samping alam dewa, ada alam lain. Keberadaannya tampaknya tidak lebih buruk daripada alam dewa. Dalam beberapa hal, bahkan lebih tinggi daripada alam dewa. Alam itu lebih seperti bayangan daripada alam, karena tidak memiliki bentuk tertentu. Seolah-olah pantulan semua dunia di bawah cahaya bintang berkumpul bersama. Tang Ao memandang dunia ini dan merasakan kegelapan yang dalam dan napas yang melahap datang dari dunia ini, seolah-olah tidak ada apapun di antara langit dan bumi yang dapat menahannya. Namun, di atas dunia ini, ada jaring cahaya besar, yang menekan seluruh bayangan. Ini adalah kekuatan semua dunia yang bersatu untuk melawan bayangan. Ada dunia bawah yang ditakuti semua surga. Ketika Tang Ao melihat dunia ini untuk pertama kalinya, jantungnya agak berdebar. Jika dunia bawah tidak muncul dan menimbulkan masalah di benua Zhenwu, Tang Ao tidak perlu datang ke tempat yang tidak ada untuk mencari kunci reinkarnasi. Hanya setelah siklus reinkarnasi dibuka, benua Zhenwu dapat kembali ke keadaan semula dan menyelamatkan seluruh dunia sepenuhnya. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tang Ao baru saja memasuki tanah ketiadaan, tetapi telah menghadapi terlalu banyak krisis, dan krisis-krisis ini berada di luar kemampuannya untuk melawan dengan wilayah dan kekuatannya sendiri. Ia harus bergantung pada ketidakstabilan takdir untuk dapat menemukan peluang kecil yang ada di dalamnya dan menemukan harapan untuk kemenangannya sendiri. Hal ini terjadi di kota Blackrock, dan masih terjadi di kota Ton sekarang. Namun, takdir terlalu ilusi. Tang Ao sendiri tidak tahu kapan ia akan benar-benar kehilangan akal sehatnya terhadap arus takdir. Pada saat itu,
jika ia tidak memiliki kekuatan yang cukup, ia tidak akan dapat bergerak maju. Memikirkan hal ini, Tang Ao mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Di mata bintang, selain dapat melihat keberadaan surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, seseorang juga dapat melihat beberapa keberadaan khusus di luar surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, seperti dunia luar. Tempat ini melayang di bawah alam dewa dan merupakan pusat semua dunia. Dilihat dari sudut pandang bintang, terdapat garis-garis yang tak terhitung jumlahnya di tanah liar, dan setiap garis terhubung ke suatu dunia. Melalui garis-garis ini, keberadaan dunia yang berbeda dapat masuk ke dalamnya. Pada saat yang sama, itu juga merupakan salah satu jalan menuju alam para dewa. Tang Ao juga melihat bahwa di luar alam dewa, ada sebuah tangga megah yang patah di tengahnya. Itu adalah tangga dari benua Zhenwu menuju alam dewa yang dibangun oleh Kaisar Dewa Zhenwu dengan kekuatan tertinggi di masa lalu. Namun, tangga itu sekarang sudah rusak dan tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Selain tanah yang tidak ada dan tangga menuju alam dewa, tempat paling misterius yang dilihat Tang Ao adalah tempat besar yang tampak seperti makam. Bahkan saat melihat dari langit, orang bisa merasakan suasana suram yang memenuhi tempat itu. Tang Ao tiba-tiba teringat Zhang Xiangtian. Zhang Xiangtian berkata bahwa dia datang dari Istana Sangyu, tempat yang didedikasikan untuk mengumpulkan mayat dari dunia. Sekarang Tang Ao akhirnya tahu di mana tempat ini dan seperti apa bentuknya, tetapi terlalu jauh, jadi dia hanya bisa melihat dan merasakan sedikit saja. Tang Ao tidak tahu seperti apa keadaan di sana. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia merasakan kekuatan besar yang keluar dari keinginannya, lalu ia jatuh dengan cepat, terus jatuh, lalu tiba-tiba menghilang ke dalam cahaya bintang yang terang. Perasaan misterius itu dan semua yang pernah dilihatnya sebelumnya dengan cepat memudar dari keinginannya, seolah-olah tidak pernah muncul. Pada saat yang sama, dia merasakan kekuatan asal-usul bintang-bintang di sekitarnya. Dengan sebuah pikiran, semua cahaya putih di sekitarnya tiba-tiba menyapu seperti tornado di bawah kendalinya, dan aura yang agung dan luas tiba-tiba meledak. Penguasa kota Ton telah berdiri di samping Tang Ao, mengamati dengan saksama perubahan kondisinya. Pertama-tama, ia merasakan napas Tang Ao tiba-tiba menghilang di sepanjang galaksi. Saat itu, ia hampir mengambil tindakan, tetapi setelah melihat pohon kecil tergeletak di sebelahnya, ia akhirnya menahan diri. Kemudian, tak lama kemudian, napas Tang Ao muncul lagi. Kali ini, penguasa kota Ton merasakan ada makna misterius pada Tang Ao. Dia tidak tahu apa makna itu. Singkatnya, dengan wilayah dan kekuatannya, dia tidak bisa menyentuhnya. Segera setelah itu, galaksi mulai bergetar, dan tornado yang bergejolak menggulung. Ketika penguasa kota Ton melihat tornado itu, dia sangat gembira, karena dia tahu bahwa Tang Ao akhirnya berhasil. Sumber formasi yang luas itu berbalik dan bergegas menuju pohon kecil itu. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh pohon kecil itu. Cahaya putih yang menyilaukan itu menyengat matanya dan melukainya. Bahkan dengan wilayah kekuasaan dan kekuatan penguasa kota Ton, dia tidak dapat melihat langsung ke arah cahaya itu, tetapi dia memaksa dirinya untuk menahannya. Meskipun air mata mengalir tak terkendali dari matanya, dia masih menatapnya dengan saksama. Ia telah menunggu hari ini terlalu lama, dan sekarang ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa setelah pohon kecil itu menyerap dan mencairkan saripati bintang-bintang yang luas, ia akan mampu mengaktifkan saripati kehidupan dan kemudian bangun. Ia percaya bahwa momen ini akan segera tiba. Kemauan Tang Ao berada di bawah tekanan yang luar biasa akibat dampak galaksi. Meskipun ia telah menyatu dengan galaksi, ia bukanlah galaksi yang sebenarnya. Ia selalu menyimpan jejak pikirannya sendiri. Jejak pikiran ini memungkinkannya untuk tetap setia pada hatinya, tetapi harganya juga sangat mahal. Ia merasa seolah-olah kesadarannya akan terkoyak, dan rasa sakit yang hebat menyelimuti tubuh dan pikirannya. Sekarang ia bisa berhenti kapan saja, tetapi ia tidak bisa berhenti karena ia bisa merasakan kondisi pohon kecil itu. Ia masih membutuhkan lebih banyak kekuatan dari galaksi untuk menerangi inti kehidupan di pohon kecil itu, jadi ia harus bertahan lebih lama. Di bawah pengaruh galaksi, tubuh Xiaoshu tiba-tiba melayang dari pohon. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya putih, yang masih berubah, seolah-olah mendekati cahaya bintang. Malam dan pasir kuning menyatu menjadi satu, dan ada pemandangan luas antara langit dan bumi. Gundukan tanah kuning kusam tersebar di seluruh gurun, seperti tumor yang menggembung, atau seperti kuburan. Mereka berkumpul bersama dan membentuk perkemahan tentara di bawah menara samsara. Setiap gundukan tanah diselimuti cahaya kuning samar, yang warnanya sangat mirip dengan warna pasir kuning. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, akan sulit untuk melihat keberadaannya.
Seluruh kamp militer itu sunyi senyap, seolah-olah itu adalah tempat kematian, tanpa suara sama sekali. Bahkan tidak ada satupun penjaga aktif di kamp. Tampaknya orang-orang di Menara Samsara tidak khawatir bahwa Ton City akan tiba-tiba mengirim orang untuk menyerang mereka. Hanya cahaya redup sesekali yang berkedip di pasir kuning di luar yang mengungkapkan sedikit petunjuk. Seluruh perkemahan ditutupi oleh formasi pertahanan dan dapat melepaskan kekuatan dahsyat kapan saja, jadi wajar saja tidak perlu khawatir tentang serangan diam-diam. Namun, bagian dalam gundukan terbesar tidak sedamai bagian luarnya. Arus bawah mengalir deras di sana dan niat membasmi ada di mana-mana. Seorang pria pucat dengan bahu kiri tertusuk dan sebagian besar tubuhnya berlumuran darah berdiri di tengah ruangan bawah. Di kedua sisi terdapat deretan kursi, yang di atasnya duduk 7 orang yang mengenakan jubah kaki. Wajah mereka tidak terlihat, dan bahkan ras dan jenis kelamin mereka tidak dapat diidentifikasi. Di 2 kursi utama di bagian atas, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, duduk 2 orang yang terbungkus jubah hitam, diselimuti kegelapan. Niat membasmi yang kuat meletus dari pria di sebelah kanan, membuat seluruh tenda dipenuhi dengan suasana dingin. Suhu setidaknya beberapa derajat lebih rendah daripada di luar. Namun, meskipun niat membasmi begitu kuat, dia tidak benar-benar mengambil tindakan karena pria di sebelah kiri. Yang berdiri adalah penguasa Menara Samsara yang pernah bertarung dengan Tang Ao dan melarikan diri dengan putus asa setelah terluka parah oleh Tang Ao. Saat ini, dia telah menanggalkan jubahnya, memperlihatkan wajah menyeramkan dengan aura jahat samar di antara kedua alisnya, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Si Kongming, tim pengangkut gandum telah dikalahkan. Bukan hanya seluruh pasukan yang musnah, gandum dan rumput juga hilang. Dengan kekalahan yang begitu parah, bagaimana mungkin kau masih punya keberanian untuk kembali hidup-hidup? Setelah sekian lama, lelaki di kanan atas akhirnya angkat bicara, dan berkata dengan suara muram menurut hukum militer, jika kamu kehilangan makanan dan rumput, kamu akan basmi diri. Tuan Setan Malam, saya telah memerintahkan seluruh pasukan untuk maju dengan kecepatan penuh dan bergegas kembali ke pasukan sesegera mungkin, tetapi Kapten tim pengangkut gandum menanggapi dengan pasif, tidak mematuhi perintah, dan menyeret kakinya sepanjang jalan, yang menunda kesempatan. Musuh tiba-tiba menyerang, dan pasukan kita sama sekali tidak siap dan bergegas untuk bertarung. Meskipun kedua adik laki-laki saya dan saya melakukan yang terbaik untuk melawan tuan musuh, tim pengangkut gandum bertarung dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dipukuli oleh musuh yang puluhan kali lebih kecil dari kami tanpa kesempatan untuk melawan. Beginilah cara kami dikalahkan. Di mana tanggung jawab saya? Pria muram bernama Si Kongming itu memiliki ekspresi muram di wajahnya dan ekspresi kebencian di matanya, dan dia berbicara dengan dingin. Oh, menurutmu, jika kita kalah dalam pertempuran, komandan tidak akan disalahkan, tetapi prajurit biasa yang harus disalahkan. Night Demon di atas mencibir, menoleh, dan berkata kepada pria di sebelah kiri dengan nada aneh, Tuan Sising, aku tidak tahu bahwa beginilah caramu, kuil Dewa Bintang, memimpin pasukanmu. Tuan Yemo, kuil Dewa Malam Anda memiliki beberapa aturan. Sising berkata dengan tenang, tampaknya tanpa emosi, Si Kongming, saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Jika Anda masih gagal kali ini, Anda tidak perlu kembali ke kuil Dewa Bintang. Ini pil Dewa Bintang, minumlah. Terima kasih, Tuan Sising. Si Kongming membungkuk dalam-dalam kepada Sising, dan seberkas cahaya melayang ke arahnya dan mendarat di tangannya. Tuan Setan Malam, besok, biarkan Si Kongming memimpin pasukannya lagi untuk menyerbu kota Ton. Jika kita bisa mendapatkan kembali makanan dan rumput, pertama-tama kita akan mencatat kerugiannya. Bagaimana? Sising menoleh, nadanya masih tenang, tanpa emosi, kata Setan Malam. Karena Tuan Sising telah berkata demikian, tentu saja aku tidak keberatan, tetapi... Saat Yemo berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah kota Ton. Meskipun ekspresinya tidak terlihat, orang masih bisa merasakan keterkejutan di hatinya. Reaksi Sising bahkan lebih cepat darinya. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya putih, terbang keluar dan berhenti di gundukan tanah. Saat berikutnya, Yemo juga muncul. Mereka berdua menghadap ke arah kota Ton pada saat yang sama. Meskipun pasir kuning di luar setebal kabut, mereka masih bisa melihat. Di atas kota Tons, sebuah galaksi cemerlang terbang turun dari langit. Night Demon berbicara dengan nada gemetar, Tuan Sising, apakah itu kekuatan galaksi? Aku ingat bahwa Tons adalah seorang yang memahami hukum kayu, jadi mengapa galaksi itu turun? Sampaikan perintah, semua pasukan bergerak maju, aksi akan segera dimulai, dan kita harus merebut kota Ton dalam waktu 3 hari. Kata Sising dengan suara yang dalam.
Bukankah kita sedang menunggu pasukan berkuda dari Departemen Penghakiman Tetua Ketujuh sudah dalam perjalanan? Ton adalah makhluk suci tingkat atas. Dengan kekuatanmu dan aku, bagaimana kita bisa menghadapi kedatangan dunia pohonnya? Hati Night Demon mencelos. Dia menoleh dan dua sinar cahaya yang dalam muncul di balik jubah hitamnya. Tuan Setan Malam, kurasa kau harus tahu apa arti galaksi. Jika kota Ton mengendalikan kekuatan galaksi, siapa yang bisa menghentikan bintang-bintang yang bersinar di bawah langit? Ada makna yang tidak dapat dijelaskan dalam suara Sising. Dia masih menghadap kota Ton dan berkata dengan ringan. Galaksi adalah representasi samsara di langit. Bagaimana mungkin keberadaan yang begitu agung dapat dinodai oleh tempat yang tidak beriman seperti Ton City? Lord Night Demon, atas nama samsara, kau dan aku dapat mengorbankan diri kita sendiri. Aku pikir jika Seven Elder Hall tahu tentang situasi hari ini, mereka akan setuju bahwa kita harus segera bertindak. Sising, kuharap kau tidak salah lihat. Ucap Night Demon sambil berbalik, menatap ke arah Ton City lagi, lalu terjatuh. Sampai saat ini, orang-orang lain di gundukan itu keluar. Meskipun kekuatan dan kultivasi orang-orang ini jauh lebih rendah daripada Sising dan Yemo, galaksi yang jatuh dari langit begitu menyilaukan sehingga siapapun yang tidak buta dapat melihatnya selama mereka berada di bawah langit. Apa yang masih kalian lihat? Sampaikan perintahnya, seluruh pasukan akan berangkat untuk menyerang kota Ton besok. Jika ada yang berani mundur selangkah dan gagal merebut kota Ton, kalian semua akan kembali ke pelukan reinkarnasi. Kata Night Demon dengan suara dingin, dan sosoknya melintas, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ketika orang-orang lainnya mendengar kata-kata Night Demon, mereka memiliki berbagai ekspresi di wajah mereka. Mereka tertegun sejenak, lalu mereka tiba-tiba bereaksi dan mengambil tindakan cepat. Keheningan seluruh kamp menara samsara pecah dalam sekejap. Sebagian besar prajurit belum tahu apa yang terjadi, tetapi mereka ditarik dari medan perang oleh atasan mereka, dan buru-buru memilah baju zirah, pedang, dan senjata mereka, dan dengan cepat berkumpul bersama. Pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang terintegrasi dalam sekejap mata. Sising mendarat, dan si Kongming mengikutinya. Ia bertanya dengan ekspresi terkejut, Tuan, apa yang terjadi? Mengapa ada kekuatan galaksi yang muncul di Ton City? Mungkinkah orang-orang itu berani menodai kekuatan bintang-bintang? Kau pernah bertarung dengan orang itu sebelumnya? Tidakkah kau tahu kekuatan macam apa yang dia gunakan? Nada bicara Sising dingin dan tekanannya tiba-tiba. Saya tidak kompeten, mohon maafkan saya, Tuan. Melihat ini, wajah si Kongming menjadi semakin ketakutan, dan dia langsung setengah berlutut tanpa mempedulikan luka-luka di tubuhnya. Jika kali ini kau bisa kembali hidup-hidup, laporkan saja sendiri ke istana Changqiong, mengerti? Si Kongming berkata dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Aku mengerti. Mendengar tiga kata istana Changqiong, wajah Sising langsung pucat, dan dia berkata seolah-olah dia sudah mati. Berbeda dengan aksi penuh semangat di kamp militer Menara Samsara, kota Ton sangat damai saat ini, bahkan lebih damai dari sebelumnya, seolah-olah galaksi di atas kepala tidak berpengaruh pada orang-orang di kota itu. Mereka yang seharusnya tidur tetap tidur, dan mereka yang seharusnya bangun tetap tinggal di dalam untuk beberapa saat lebih lama. Di bawah galaksi, wajah penguasa kota Ton dipenuhi dengan keterkejutan. Pohon kecil itu diselimuti cahaya bintang, dan sedikit cahaya hijau zamrud, dengan napas kehidupan yang tak berujung, meluap. Dia dapat merasakan bahwa di bawah naungan napas kehidupan ini, bahkan bayangan virtual dunia pohonnya sangat terpengaruh dan mulai menjadi lebih padat. Pada saat itu, pohon kuno yang mengumpulkan hukum kayu tampak hidup kembali. Apakah ini kekuatan asal mula kehidupan? Melihat pohon kecil yang melayang di atas kepalanya, penduduk Ton City berbicara dengan ragu-ragu. Pada saat yang sama, tatapannya jatuh pada cahaya bintang Tangao. Dia bisa merasakan bahwa aura Tangao juga mengalami beberapa perubahan. Meskipun di bawah aura galaksi yang agung, dia tidak dapat secara akurat melihat perubahan seperti apa yang telah terjadi pada Tangao. Namun, dia tahu bahwa Tangao semakin kuat, dan auranya sangat dekat dengan alam suci. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi makhluk suci sejati. Kekuatan galaksi terlalu luas, dan di bawah pengaruh kekuatan sebesar itu, apapun bisa terjadi. Pada saat ini, penguasa kota Ton merasakan sesuatu yang lain. Dia memfokuskan matanya dan melihat ke arah perkemahan Menara Samsara. Dengan dukungan persepsi pohon kuno, dia telah menemukan pergerakan di sana segera setelah pasukan meninggalkan perlindungan formasi. Hatinya sedikit tergerak, dan dia berbalik untuk melihat Tangao dan Xiao Su. Dia sedikit ragu-ragu. Pada saat ini, Xiao Su telah memasuki saat yang paling kritis. Dia selalu sedikit khawatir membiarkannya pergi saat ini, belum lagi Tangao telah mencapai langkah terakhir untuk mencapai alam suci.
Namun, langkah ini seperti jurang yang tak dapat diatasi, dan karena ia telah mencapai langkah ini dengan bantuan kekuatan galaksi, situasinya agak istimewa. Jika terjadi kecelakaan sekecil apapun, ia mungkin langsung berasimilasi dengan energi bintang-bintang dan sepenuhnya menghilang antara langit dan bumi. Jika sesuatu terjadi pada Tang Ao, tanpa dukungan energi asli bintang, pohon kecil yang telah menerangi inti kehidupan akan menghadapi dampak kekuatan galaksi. Baik bagi Tang Ao maupun Xiao Su, sekarang adalah saat yang paling kritis. Penguasa kota Ton tetap di sini. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, ia secara alami dapat mengambil tindakan dan menggunakan kekuatan hukum kayu untuk secara paksa memblokir galaksi yang ditransmisikan oleh Tang Ao. Dengan cara ini, meskipun Tang Ao tidak dapat diselamatkan, setidaknya pohon kecil itu dapat diselamatkan. Namun, ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan Menara Samsara juga sama besarnya. Mereka bergerak sangat cepat, dan dalam waktu paling lama 2 atau 3 jam, mereka akan mencapai tempat yang dapat mengancam kota Ton. Pasukan Menara Samsara memiliki racun serbuk kayu absolut di tangan mereka, dan mereka dapat melepaskannya begitu mereka mencapai lokasi. Tang Ao sekarang berada dalam situasi seperti itu. Tanpa kekuatan 5 elemennya untuk membantu hujan, begitu Menara Samsara melepaskan racun serbuk kayu absolut, seluruh kota Ton akan berada dalam bahaya. Jadi meskipun pasukan Menara Samsara belum tiba, kota Ton sebenarnya harus mengambil inisiatif sekarang dan mengejutkan pasukan Menara Samsara sehingga mereka tidak dapat melepaskan racun bubuk kayu absolut. Di satu sisi adalah kota Ton, dan di sisi lain adalah Tang Ao dan Xiao Su. Bagaimana dia harus memilih? Setelah ragu-ragu cukup lama, sambil menatap bintang-bintang yang terang dan galaksi Bima Sakti yang menakjubkan di sekeliling Tang Ao, penguasa kota Ton menarik napas dalam-dalam, menyipitkan matanya sedikit, dan bergumam pada dirinya sendiri, Tang Ao, aku percaya padamu, tolong jangan mengecewakanku. Saat dia berbicara, cahaya hijau menyala di sekitar penguasa kota Ton, dan kemudian seluruh pohon kuno itu tampak hidup kembali. Sejumlah besar cabang dan batang pohon mulai menyusut dengan cepat, dan seluruh kota Ton juga menyusut dengan cepat, hingga hanya menjadi 2/3 dari ukuran aslinya, lalu berhenti. Getaran pohon kuno itu juga membangunkan semua orang di kota itu. Orang-orang yang sering datang dan pergi di Ton City tahu bahwa pohon kuno itu hanya akan bergerak dengan sangat keras dalam satu situasi. Para penjaga pohon bereaksi paling cepat, termasuk mereka yang tidak berjaga. Mereka dengan cepat mengganti perlengkapan mereka dan menuju ke kamp militer. Mubo telah menerima perintah suara dari penguasa kota Ton. Ia bergegas ke kamp militer, dengan cepat menyatukan pasukan, dan segera menuju pintu keluar gerbang kota. Ribuan penjaga pohon menyeberangi satu-satunya jalan tengah yang lebar yang tersisa di kota Ton dan menuruni tangga kayu. Setelah mendarat, akar pohon yang tebal tumbuh dari tanah dan dengan cepat menunjuk ke arah Mubo. Mubo segera berbalik dan berkata kepada penjaga manusia pohon di belakangnya, sampaikan perintah, bersiap untuk bertempur, ikuti aku dan maju dengan kecepatan penuh. Saat kalian melihat musuh, serang segera, jangan ragu. Baik, Tuan, sahut pengawal manusia pohon itu, lalu berbalik, cepat-cepat menyampaikan perintah Mubo, dan segera berangkat bersama pasukannya. Di bawah langit malam, hamparan pasir kuning tak berujung. Para penjaga manusia pohon biasa hampir tidak dapat melihat pemandangan lebih dari 10 kaki di depan mereka. Hanya jenderal manusia pohon dengan kultivasi kuat seperti Mubo yang dapat mengandalkan kekuatan asal untuk melihat lebih jauh. Namun, karena mereka tidak dapat melihat, musuh tentu saja tidak dapat melihatnya juga. Akar pohon kuno terus menuntun para penjaga pohon. Setelah maju selama beberapa jam, akar pohon tiba-tiba menghalangi jalan pasukan. Mubo menatap pasir kuning di depannya dan berkata kepada para penjaga pohon di belakangnya, berikan perintah, seluruh pasukan harus siap, musuh datang. Saat perintah Mubo disampaikan, pengawal Triman bertindak cepat, mengandalkan keunggulan medan dan segera mengerahkan formasi mereka. Tempat ini masih dalam wilayah kota Ton, jadi pengawal Triman ini sangat jelas tentang medan dan lingkungan di sekitarnya. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang ada di depannya, dia tahu bagaimana memanfaatkan medan sebaik-baiknya hanya dengan mengandalkan ingatannya. Kemudian, tiba-tiba terdengar suara samar dari tanah di bawah kaki penjaga pohon, dan tanah mulai bergetar. Akar pohon setebal ibu jari tumbuh darinya dan dengan cepat melilit para penjaga manusia pohon, menyatu dengan baju besi kayu mereka. Pada saat yang sama, cahaya hijau samar terpancar dari akarnya, dan kekuatan hukum kayu mengalir ke tubuh para penjaga manusia pohon ini. Di atas pohon kuno itu, penguasa kota Ton dikelilingi oleh cahaya hijau zamrud yang melonjak. Di bawah kakinya, batang pohon kuno dan tubuh bagian bawahnya menyatu.
Tampak seolah-olah seseorang telah tumbuh dari pohon kuno itu. Napas hukum kayu menyembur keluar dan ditransmisikan ke pohon kuno itu. Dua lampu yang sama sekali berbeda tiba-tiba menyala di pasir kuning di kejauhan. Salah satu lampu seputih salju membawa kesan agung dan dingin, sementara yang lain gelap gulita, seperti jurang. Ketika penguasa kota Ton melihat cahaya hitam pekat itu, matanya tiba-tiba menyala. Kekuatan hukum kayu berbalik dan langsung menghantam cahaya gelap itu. Cahaya itu ada di depannya dalam sekejap mata. Namun, pada saat ini, cahaya itu berkelebat lalu menghilang begitu saja. Saat muncul lagi di saat berikutnya, cahaya itu telah berubah menjadi sosok manusia yang terbungkus jubah hitam. Cahaya putih itu kemudian berubah menjadi seseorang, dan mereka berdua berdiri berhadapan dengan penguasa kota Ton, hanya sekitar 100 kaki jauhnya. Niat membasmi yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti sekelilingnya, dan ledakan keganasan tiba-tiba menggulung, dan bahkan pasir kuning di sekitarnya menjadi jauh lebih terang. Penguasa kota Ton mengalihkan pandangannya dan pertama-tama melirik ke arah sosok yang berubah karena cahaya putih di sebelah kiri, lalu menatap orang di sebelah kanan dan berkata, "Kekuatan abis, hukum kegelapan, jadi kaulah yang diam-diam melukai pohon kecilku." Tuan kota memang sangat jeli. Dia melihat semua detailku hanya dengan sekali pandang. Aku benar-benar mengaguminya. Ibel malam yang terbungkus jubah hitam berkata dengan nada aneh, lalu berkata dengan status tuan kota, "Jika kau datang ke menara samsaraku, setidaknya kau akan menjadi wakil kepala Ola. Mengapa kau harus tinggal di tempat terpencil seperti ini? Karena itu kamu akan mati hari ini." Penguasa kota Ton mengabaikan kata-kata Night Demon, dan niat membasmi yang dingin melintas di matanya. "Tuan Ton, Direktur Night Demon dan saya mengagumi kekuatan Anda. Kami datang ke sini hari ini hanya dengan harapan Anda dapat membuat pilihan yang tepat. Kami tidak berniat mengambil tindakan terhadap Ton City. Kami harap Anda dapat berpikir dua kali sebelum bertindak." Sising menghadap Tuan Ton City dan berbicara dengan nada tenang. "Pilihan yang tepat di matamu, menyerah adalah satu-satunya jalan, kan, tapi aku paling tidak suka hal-hal tahayul itu, dan aku tidak suka apa yang disebut kepercayaanmu pada reinkarnasi. Aku percaya pada apa yang kulihat." Penguasa kota Ton melirik Sising, lalu tatapannya terus jatuh pada Yemo, dan melanjutkan, "Karena aku melihatnya dan dia mengakuinya, maka dia harus mati. Sedangkan untukmu, jika kau ingin hidup, sebaiknya kau pergi sejauh mungkin. Jangan terlalu sombong, Ton. Jangan berpikir bahwa kau tak terkalahkan hanya karena kau memiliki kekuatan puncak yang suci. Di hadapan menara samsaraku, kau hanyalah seekor semut. Kami memberimu muka karena kami sangat menghargaimu. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kami takut padamu?" Mendengar hal ini, Night Demon langsung murka dan menunjuk ke arah penguasa kota Ton dan mengutuk ketua Sising dan aku sama-sama berada di alam suci. "Jika kami bergabung untuk menyerangmu, berapa lama kau bisa menahan kami? Kalian berdua sampah, tapi berani bicara begitu sombong di hadapanku. Kembalilah dan tanyakan pada para tetua menara samsaramu bagaimana kalian bisa dikalahkan olehku." Penguasa kota Ton tampak menghina. Dia melirik mereka berdua dan melanjutkan, "Siapa di antara kalian yang akan mati lebih dulu?" Aku ingin melihat seberapa cakapnya dirimu sebagai seseorang yang mengaku telah memahami arti sebenarnya dari kayu." Mendengar ini, Night Demon mendengus dingin, dan sosoknya tiba-tiba membeku. Cahaya gelap muncul dari tubuhnya, dan dia berteriak, "Jurang maut akan datang, dan kegelapan akan bertahan selamanya. Ton, kau seharusnya merasa beruntung karena telah melihat arti sebenarnya dari kegelapan dengan matamu sendiri. Kembali ke kegelapan adalah tujuan akhirmu, jadi matilah." Begitu kata-kata itu terucap, cahaya gelap di sekitar Night Demon meluas dengan cepat, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi lubang hitam besar di kehampaan, menyelimuti Lord of Ton City. Di dalam lubang hitam itu, tampak seperti ada tentakel dan telapak tangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melambai dan mencabik, mencoba menarik semua yang ada di dunia. Ketika penguasa kota Ton melihat lubang hitam itu, cahaya dingin melintas di matanya. Itu hampir persis sama dengan jurang yang dilihatnya ketika Tang Ao menarik jiwa pohon kecil itu kembali ke tubuhnya hari itu, kecuali bahwa aura hukum yang terkandung di dalamnya jauh lebih lemah. Cahaya hijau menyala, dan penguasa kota Ton mengulurkan jarinya dengan tenang, menghadap jurang gelap yang tampak seperti binatang buas raksasa. Dengan sedikit gerakan jarinya, seberkas cahaya hijau melesat ke arah jurang, dan setelah tenggelam ke dalamnya, tiba-tiba meledak. Hutan lebat langsung tumbuh di bawah cahaya hijau, memenuhi seluruh jurang. Begitu tentakel di jurang menyentuh cahaya hijau, tentakel itu akan terkikis oleh cahaya hijau, lalu dengan cepat berubah menjadi akar pohon dan menyebar ke jurang. Meskipun hutan itu hanya bayangan cahaya hijau,
hutan itu mengandung kekuatan hukum kayu yang sangat murni. Meskipun Night Demon juga mempraktikkan hukum itu, dan hukum gelap yang paling aneh di antara hukum-hukum lainnya, tingkat kekuatannya tidak setingkat dengan penguasa kota Ton. Pemahamannya tentang kegelapan jauh lebih rendah daripada pemahaman penguasa kota Ton tentang hukum kayu. Dalam hal mengendalikan kekuatan hukum, Night Devil berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tentu saja, jurangnya akan diasimilasi oleh hutan dalam sekejap. Sising di sisi lain juga bergerak. Tiba-tiba, cahaya terang keluar dari tubuhnya, seperti matahari terbit, dan menekan ke arah hutan di jurang. Jejak penghinaan melintas di mata penguasa kota Ton. Menggunakan cahaya untuk menekan pohon sama saja dengan mencari kematian. Hukum kayu itu sendiri dapat menyerap kekuatan cahaya. Matahari terbit ini tampak kuat, tetapi sama sekali tidak mengancam hutan. Bahkan, penyatuannya justru mempercepat ditelannya jurang. Sising, apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin mengkhianati menara samsara? Merasakan bahwa kekuatan hukum kayu di jurang menjadi semakin kuat dan bergejolak, hati Night Demon tiba-tiba tenggelam dan dia meraung ke arah Sising. Awalnya, Night Demon bukanlah tandingan bagi penguasa kota Ton. Hanya ketika mereka berdua bergabung untuk mengepung penguasa kota Ton, mereka memiliki sedikit harapan untuk menang. Dia menggunakan metode rahasia Descent of the Abyss untuk pertama-tama menarik perhatian penguasa kota Ton dan menjebak hantu dunia pohonnya di dalamnya untuk sementara waktu, sehingga Sising dapat mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan. Ini adalah tindakan balasan yang telah disetujui keduanya, tetapi ketika mereka bertarung, dia bertindak sesuai rencana, tetapi Sising melanggar kesepakatan mereka sebelumnya, jadi dia meraung kaget dan marah. Pikirannya terhubung ke lubang hitam jurang, dan jika dia membiarkan dunia pohon menelan semuanya, pikirannya akan rusak parah. Sising melirik Yemo dengan acuh tak acuh, dan cahaya putih di sekelilingnya tiba-tiba menjadi lebih terang, seolah-olah bintang-bintang telah turun. Cahaya bintang di langit tertarik padanya dan mengalir di sekitarnya, dan tampaknya ada resonansi samar dengannya. Hanya galaksi yang tetap tidak bergerak. Penguasa kota Ton menatap Sising dengan dalam, dan berkata dengan muram, kau sangat tegas dan kejam. Kau lebih suka mengorbankan rakyatmu sendiri untuk menjebak dunia pohonku. Namun, pernahkah kau berpikir bahwa jika dia mati, dunia pohon akan menjadi lebih kuat, dan sementara itu, bisakah kau membasmiku? Yang mulia Tuan Kota, masih ada harapan di depan kita, jadi kita harus selalu mencobanya. Mengenai dia, saya pikir Tuan Ton salah. Kita bukan orang-orang kita sendiri. Dia milik kuil malam, dan saya milik kuil bintang. Faktanya, kita masih musuh. Mengapa tidak menyingkirkan dua musuh sekaligus? Sising berbicara dengan tenang dengan senyum tipis di nadanya, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Penguasa kota Ton menyipitkan matanya sedikit, menatap Sising dan berkata, aku lupa bahwa kamu, menara samsara, dan 9 istana samsara selalu menjadi musuh. Yang mulia Tuan Kota benar. Kuil malam terperosok dalam kegelapan, dan Ibel Malam percaya bahwa makna sebenarnya dari reinkarnasi terletak di jurang. Lebih baik menyingkirkannya lebih awal agar ajaran sesat tidak menyebar dan menghujat reinkarnasi. Sising berkata dengan tenang. Nada suaranya tampak penuh dengan penghinaan dan rasa jijik terhadap Ibel Malam. Reinkarnasi adalah harapan dan cahaya. Di bawah cahaya bintang, reinkarnasi tidak akan binasa, dan dunia tidak akan mati. Inilah makna sebenarnya. Hahaha. Kalian 9 aula reinkarnasi benar-benar gila. Mendengar ini, penguasa kota Ton tertawa terbahak-bahak untuk beberapa saat, dan lampu hijau di sekelilingnya menyala, berubah menjadi garis hijau, dan mengenai bintang 4, sekelompok orang gila yang kuat, kalianlah yang menghancurkan dunia. Yang mulia penguasa kota, meskipun wilayah kekuasaan Anda lebih tinggi dari wilayah kekuasaan saya, kita sekarang terjebak di dunia pohon, dan hukum kayu tidak lengkap. Anda dan saya tidak berbeda. Menghadapi garis hijau zamrud yang ditembakkan oleh penguasa kota Duri, Sising tampaknya tidak takut sama sekali, dan dia bahkan tidak bergerak. Dia berkata dengan ringan. Namun, aku masih memiliki kecemerlangan cahaya bintang yang ilahi. Di bawah langit, bintang-bintang akan bertahan selamanya. Kekuatanku juga tak terbatas. Berapa banyak esensimu yang tersisa? Saat berbicara, Dewa Bintang mengulurkan jarinya dengan acuh tak acuh. Cahaya putih terang berkelebat di ujung jarinya, lalu berubah menjadi cahaya pucat yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Garis hijau zamrud menghantam cahaya putih itu. Tabrakan antara dua kekuatan dahsyat itu memicu badai energi yang mengerikan, yang meledak dalam sekejap mata. Angin kencang segera bertiup di antara langit dan bumi, dan pasir kuning di sekitarnya langsung menghilang. Penguasa kota Ton menyipitkan matanya sedikit.
Kecemerlangan cahaya bintang Sising adalah misteri tertinggi dari kuil bintang Menara Samsara. Hanya kepala kuil dan kepala kuil berikutnya yang mampu memahami dan mempraktikkannya. Dia telah mempraktikkannya hingga tingkat ini, dan kekuatannya begitu luas dan cemerlang, itu benar-benar langka. Aku akui bahwa cahaya bintangmu memang hebat, tetapi kesenjangan di alam tidak dapat diatasi dengan mengandalkan metode rahasia. Kata penguasa kota Ton, dan cahaya hijau zamrud di sekitarnya tiba-tiba berubah, dan aura hukum yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Kekuatan hukum mengalir ke pohon kuno di bawah penguasa duri. Seluruh pohon kuno mulai bergetar hebat, seperti raksasa kuno yang sedang tidur. Tiba-tiba membuka matanya, penguasa duri berkata dengan keras, ini adalah dunia pohon kuno, ini adalah duniaku. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara ledakan yang keras seolah-olah bumi retak dan tenggelam. Pohon kuno itu tiba-tiba bangkit dari tanah dan berubah menjadi manusia pohon yang besar dan agung. Cabang-cabangnya yang tebal menjadi tangan manusia pohon dan menghantam Sising dengan keras. Kekuatan raksasa yang berubah dari pohon kuno itu begitu mengerikan sehingga ia memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Dengan satu tangan, bahkan ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi dengan hebat, seolah-olah ruang itu akan terkoyak. Kilatan keterkejutan melintas di mata Sising, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Penguasa kota Ton mengandalkan kekuatan pohon kuno untuk membangun kota Ton di padang pasir dan berperang melawan Balai Samsara selama 100 tahun. Selama ini, meskipun 9 istana telah mengincarnya dengan penuh nafsu, tidak seorang pun ingin menjadi yang pertama bertindak, karena semua orang tahu bahwa akan butuh banyak hal untuk membasmi seseorang yang sangat dekat dengan wilayah Kaisar Dewa. Ada juga pembangkit tenaga listrik teratas yang diberkati oleh pohon kuno berusia 10.000 tahun, dan harga yang harus dia bayar pasti sangat tinggi. Bahkan jika penguasa istana ke-9 mengambil tindakan, ada risiko jatuh. Bahkan jika kota Ton akhirnya diambil, keuntungan terakhir akan dibagi oleh 8 istana lainnya, dan bahkan istana ini akan menghadapi krisis. Jadi selama bertahun-tahun, meskipun sangat menyadari keberadaan Ton City dan bahwa kota itu telah menodai kejayaan Samsara, Menara Samsara tidak pernah mengirimkan kekuatan sejatinya untuk menghancurkannya. Sampai Blackrock City dan Blood Demon City dihancurkan bersama, batu suci yang tersembunyi di dalamnya bersinar dengan cahaya dan diperhatikan oleh Samsara. Kuil Dewa Bintang, yang pertama kali merasakan kekuatan batu suci, segera mengirim orang-orang kuat ke kota Batu Hitam. Namun, mereka tiba selangkah terlambat. Seseorang telah pergi dengan batu suci tersebut. Setelah menerima berita ini, Sising segera memerintahkan bahwa apapun yang terjadi, orang itu tidak boleh diizinkan membawa batu suci tersebut ke kota Ton. Dia tahu lebih banyak daripada mereka yang ada di bawah. Di tangan penguasa kota Ton, awalnya ada batu ajaib. Jika dia bisa mendapatkan satu lagi dan meminjam kekuatan kedua batu ajaib itu, dia pasti bisa mencapai alam Kaisar Dewa. Saat itu, kota Ton akan menjadi dunia pohon yang nyata. Begitu dunia pohon terbentuk, manusia pohon yang tak terhitung jumlahnya akan lahir di dalamnya. Ancaman terhadap Menara Samsara dari pasukan manusia pohon yang terbentuk akan sangat besar. Selain itu, ada juga Kaisar Dewa yang memegang dua batu dewa. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat ditoleransi oleh Menara Samsara. Total ada 108 batu dewa di antara langit dan bumi, yang sebagian besar berada di tangan 9 istana Menara Samsara. Sisanya tersebar di luar, yang sebagian besar hanya satu yang jatuh ke tangan kekuatan tertentu. Hanya segelintir orang yang bisa mendapatkan dua batu dewa, dan semuanya tunduk pada Menara Samsara. 100 tahun yang lalu, kota Dahe memperoleh batu ajaib pertama dari sungai bawah tanah. Penguasa kota menggunakannya untuk berlatih hingga mencapai puncak kesucian, tetapi menolak untuk menyerah di kaki Menara Samsara. Jadi, 9 istana keluar bersama dan menyerang kota Dahe. Pertempuran berlangsung selama lebih dari 2 bulan, dan kedua belah pihak menderita banyak korban, dan darah mengalir seperti sungai. Tepat ketika kota Dahe hendak dihancurkan dan batu ajaib hendak diperoleh, batu ajaib lain jatuh dari langit dan jatuh ke tangan penguasa kota Dahe. Setelah ia menggabungkannya, batu ajaib itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan. 9 penguasa Aula menyerang bersama-sama, tetapi ia membasmi 3 dari mereka dan melukai 4 orang dengan serius. Sebagian besar kekuatan 9 istana hancur dalam pertempuran itu. Jika lelaki tua di menara itu tidak bertindak tepat waktu, tidak satu pun dari 9 penguasa istana akan mampu meninggalkan kota Dahe hidup-hidup. Meskipun penguasa kota akhirnya terbasmi, kedua batu ajaib itu menghilang di sepanjang sungai bawah tanah. 100 tahun telah berlalu, dan Menara Samsara telah mencari hampir semua sungai bawah tanah, tetapi masih belum dapat menemukannya.
Dikatakan bahwa ada sisa-sisa yang mengikuti mereka ke sungai bawah tanah. Dua batu ajaib itu ada di tangan sisa-sisa itu. Dalam 100 tahun, jika dia tidak mati karena hantaman sungai gelap itu, dengan bantuan kekuatan batu ajaib itu, dia mungkin telah menjadi penguasa kedua kota Dahe, atau bahkan lebih kuat darinya. Selama tahun-tahun ini, penguasa kuil Oracle memiliki banyak firasat bahwa sebuah sungai besar akan datang dari bawah tanah dan menenggelamkan menara samsara. Semua pemimpin puncak menegaskan bahwa ini adalah bencana yang ditinggalkan oleh sisa-sisa mayat hidup kota Dahe. Tazun dan Talao secara pribadi telah pergi jauh ke dalam sungai bawah tanah untuk menemukan dan membasmi sisa-sisanya sebelum mereka keluar. Jika saat ini, ada keberadaan lain seperti kota sungai besar, itu akan menjadi ancaman besar bagi menara samsara. Jadi kali ini, 9 istana telah bersatu terlebih dahulu, dengan kuil bintang dan kuil malam sebagai garda depan, untuk pertama-tama mencari tahu kekuatan kota Ton. Jika mereka bisa mendapatkan sepotong batu ajaib tanpa pertumpahan darah, maka mereka dapat menunggu beberapa saat, dan menunggu Tower Master dan Tower Elder kembali, lalu mengambil tindakan untuk menghancurkan kota Ton. Jika tidak, maka 9 istana akan mengumpulkan semua kekuatan mereka dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Penguasa kota Ton sudah memiliki kekuatan puncak dewa. Setelah memperoleh batu dewa kedua, ia akan mampu melepaskan diri dari belenggu dalam waktu singkat dan menjadi kaisar dewa. Ditambah dengan kekuatan pohon kuno, kekuatan gabungan dari 9 istana bukanlah tandingannya. Bahkan jika Master Menara atau Tetua Menara mengambil tindakan sendiri, mereka mungkin tidak dapat menjatuhkannya. Justru karena adanya ancaman seperti itu, Sising tidak ragu-ragu mempertaruhkan nyawanya sendiri dan nyawa Night Demon. Bahkan jika dia tidak bisa membasmi Lord of Ton City, dia setidaknya akan melukainya dengan serius, sehingga memberi kesempatan kepada para penguasa istana di belakangnya untuk menyerang dan mengambil inisiatif. Mereka semua juga berada di puncak kesucian. Bahkan jika penguasa kota Ton dapat meminjam kekuatan batu ajaib, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat menghadapi 9 pemilik toko sambil terluka parah. Adapun Sising sendiri, dia telah membagi jiwa aslinya menjadi 2 bagian, yang satu bagiannya tertinggal dalam kecemerlangan ilahi cahaya bintang dari kuil Dewa Bintang. Bahkan jika dia meninggal sekarang dan tubuhnya hancur, dia dapat meminjam kekuatan reinkarnasi dan terlahir kembali dalam kecemerlangan ilahi cahaya bintang. Meskipun tingkat kekuatannya akan turun ke titik awal, hidupnya dapat diselamatkan. Terlebih lagi, setelah memberikan kontribusi yang begitu besar, sumber daya kuil Dewa Bintang akan sepenuhnya diarahkan kepadanya. Paling lama dalam belasan tahun, ia akan dapat berkultivasi lagi, dan bahkan melangkah lebih jauh dan menjadi penerus sejati penguasa kuil berikutnya. Bahkan mungkin untuk melangkah lebih jauh dan menjadi raksasa ketiga menara samsara. Semua orang mengira bahwa menara samsara mengendalikan kekuatan reinkarnasi dan sangat kuat. Namun, hanya ketika Anda berada di dalamnya dan mencapai posisi tinggi, Anda dapat mengetahui apa rahasia sebenarnya. Apa yang disebut pengendalian reinkarnasi hanyalah fantasi. Karena tujuannya tidak dapat dicapai, ia telah menjadi sarana untuk mengendalikan dunia. Ambisi Sising jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan orang biasa. Ia lahir di kuil bintang dan telah melihat terlalu banyak konspirasi dan pergumulan sejak ia masih kecil. Fakta yang tak terhitung jumlahnya telah memberitahunya bahwa tidak banyak alasan di dunia ini. Jika Anda memiliki kekuatan yang paling kuat dan berdiri di posisi tertinggi, apa yang Anda katakan adalah kebenaran. Sebaliknya, jika Anda tidak cukup kuat dan posisi Anda tidak tinggi, Anda hanya dapat diinjak-injak dan diperas oleh orang lain. Si Kong Ming adalah panglima tertinggi, tetapi dia bahkan kehilangan barang-barang yang dikawalnya. Secara logika, dia pasti akan disalahkan kapan saja, tetapi dia adalah orangnya si Xing Pei. Meskipun Ye Mo ingin membasminya, dia bisa membiarkan orang-orangnya sendiri mengambil alih kendali tentara dan barak. Namun, kekuatan si Xing lebih kuat dari Ye Mo, dan statusnya di 9 istana juga lebih tinggi darinya, jadi semua konspirasi dan tipu dayanya tidak berguna di bawah tekanan kekuasaan dan status. Siapapun yang lebih kuat akan memiliki hak nyata untuk berbicara, dan hidup dan mati si Kong Ming ditentukan oleh ini. Menghadapi serangan telapak tangan raksasa pohon kuno itu, si Xing tahu bahwa ia tidak dapat menahannya. Ia sebenarnya dapat melarikan diri. Dengan cahaya bintang yang suci, kecepatannya secepat kilat. Meskipun penguasa kota Ton sekarang sangat kuat, tubuhnya yang besar memperlambat kecepatannya, dan mustahil baginya untuk mengejarnya. Namun, si Xing tidak lari, juga tidak menghindar. Sebaliknya, cahaya bintang yang mengerikan meledak dari tubuhnya dalam sekejap. Energi yang melonjak itu bahkan menarik sebagian kekuatan galaksi di atas Ton City,
dan seberkas cahaya melesat keluar darinya. Dengan kekuatan galaksi yang tertanam dalam dirinya, Xixing merasakan kekuatannya meningkat secara instan. Saat cahaya memasuki tubuhnya, dia merasa seolah-olah telah disublimasikan. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam hatinya. Apakah ini kekuatan sejati? Jadi seperti inilah bintang-bintang itu, sama sekali berbeda dari pemahaman awalnya tentang cahaya bintang. Xixing menyipitkan matanya sedikit. Tidak peduli apapun hasilnya nanti, hanya persepsi yang dibawa kepadanya oleh kedatangan kekuatan galaksi ini yang akan memungkinkannya untuk memahami misteri cahaya bintang yang sebenarnya dalam waktu singkat setelah ia dibangkitkan di kuil Dewa Bintang. Ia akan dapat memahami kekuatan yang benar-benar dahsyat. Bagaimana jika ia kehilangan separuh jiwa aslinya? Saat Xixing memikirkan hal ini dalam hatinya, cahaya bintang yang cemerlang melesat ke langit, menerangi sebagian besar langit. Dunia di bawah langit tampak terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap, satu sisi gelap, sementara sisi lainnya terang benderang. Pada saat ini, lengan raksasa pohon kuno juga terkena. Dengan suara bang yang teredam, energi yang mengerikan menyapu, melewati cahaya putih yang menyilaukan dan membombardir gurun di sisi lain, seperti meriam udara, langsung menghancurkan bukit-bukit yang jauh menjadi berkeping-keping, tetapi sosok Xixing tetap tidak bergerak. Tirai cahaya menghalangi lengan raksasa pohon kuno di luar. Dengan mengorbankan nyawanya dan dengan pemahamannya tentang kekuatan galaksi, Xixing memblokir serangan yang berada di luar jangkauan wilayahnya. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Sekarang dia akhirnya melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Saat berikutnya, tatapannya jatuh langsung pada penguasa kota Ton di pohon kuno raksasa. Matanya sedikit menyipit dan tubuhnya bersinar dan berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Xixing ingin melihat seberapa kuat penguasa kota Ton, yang berada di puncak alam suci dan telah menguasai misteri hukum tertinggi. Ketika dia tiba di depannya, cahaya yang menyala-nyala melesat keluar dari tangannya dan melesat ke arah penguasa kota Ton. Ekspresi penguasa kota Ton sedikit berubah, dan cahaya yang baru saja turun dari galaksi jatuh pada Xixing. Dia juga melihat bahwa setelah itu, aura Xixing meningkat setidaknya 10%. Yang dia khawatirkan sekarang adalah apakah ada perubahan dalam situasi di pihak Tang Ao. Adapun Xixing, bahkan jika auranya berlipat ganda, dia tidak bisa menjadi lawannya. Xing He tertarik oleh Tang Ao dan jatuh dari langit. Dia seharusnya sepenuhnya dikendalikan oleh Tang Ao, tetapi sekarang Xixing telah menyerap sebagian kekuatannya. Ini berarti ada masalah dengan kendali Tang Ao atas kekuatan galaksi, jadi mungkin juga ada masalah dengan pohon kecil itu. Memikirkan hal ini, penguasa kota Ton tiba-tiba mengeluarkan hampir seluruh kekuatannya, dan cahaya hijau zamrud dengan vitalitas yang melonjak keluar dari tubuhnya. Pohon kuno raksasa itu tiba-tiba bergetar, dan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang tajam, menusuk ke arah Xixing. Cabang-cabang ini ditutupi dengan cahaya hijau terang, langsung menutupi area yang luas. Cahaya putih terus menyala di dalamnya untuk menghindarinya, tetapi menghadapi kekuatan yang menusuk seperti badai, tidak peduli seberapa cepat dia, mustahil untuk menghindarinya semua, dan dia akhirnya tertusuk. Tak lama kemudian, semua cabang pohon di sekitarnya menyerbu ke arahnya dan langsung menelan tubuhnya. Penguasa kota Ton menyipitkan matanya sedikit, mengepalkan tangannya, dan dengan kilatan cahaya hijau, hembusan hukum kayu tiba-tiba keluar. Batang pohon itu bergetar dan terjepit keras ke dalamnya. Semua batang pohon meledak dan hancur, jatuh ke tanah. Sosok Xixing juga jatuh ke tanah di tanah kosong. Nyawanya benar-benar hilang, tetapi ada senyum puas di wajahnya, seolah-olah kematian bukanlah kegagalan baginya, tetapi sebaliknya kemenangan. Penguasa kota Ton menyipitkan matanya sedikit. Xixing tampaknya sedang merencanakan sesuatu, tetapi dia tidak punya waktu lagi untuk memikirkan konspirasinya. Dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya sedikit. Bayangan dunia pohon yang telah ditelan oleh jurang gelap kembali ke tangannya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, wajah Night Demon tiba-tiba menjadi pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Napasnya dengan cepat jatuh ke dasar. Dengan ketakutan yang mendalam di matanya, dia melirik ke arah Lord of Ton City. Tanpa ragu-ragu, Night Demon berbalik dan melarikan diri, menghilang dari pandangan mereka dalam sekejap mata. Xixing sudah mati. Ye Mo tahu bahwa dia bukan tandingan penguasa kota Ton. Mampu bertahan dalam waktu yang lama sudah menjadi batasnya. Bahkan jika para penguasa istana datang, mereka tidak akan dapat menemukan kesalahan apapun padanya. Sebaliknya, karena dia bertarung dengan sekuat tenaga melawan seseorang yang jauh lebih kuat darinya, dia mencapai hasil yang diinginkan. Tentu saja, ia telah mengambil pujian atas pencapaian ini. Tentu saja,
Ia tidak akan kehilangan nyawanya di sini seperti Sising. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Selama ia masih hidup, ia akan memiliki lebih banyak harapan dan kesempatan. Orang mati tidak memiliki apa-apa. Melihat Night Demon melarikan diri, penguasa Town City tidak mengejarnya. Hukum kayu di tubuhnya berubah, dan akar pohon kuno di bawah kakinya menembus dalam-dalam ke bumi, kembali ke keadaan semula. Sosoknya kemudian dengan cepat menuju ke langit. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan Tang Ao dan Xiao Shu. Saat ini, Xiao Shu terbungkus dalam kepompong cahaya hijau di sekujur tubuhnya, tampak seperti kepompong jangkrik. Kekuatan asal-usul kehidupan yang melonjak terpancar darinya. Napasnya juga benar-benar tenang dan menjadi sangat kuat. Dapat diprediksi bahwa selama Xiao Shu diberi waktu, ia akan mampu keluar dari kepompongnya dan menjadi seekor kupu-kupu. Ia tidak hanya akan mampu benar-benar terbangun, tetapi ia juga akan memiliki kekuatan asal mula kehidupan. Jika ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih dan mengendalikan kekuatan ini, kekuatannya tidak akan kalah dengan penguasa kota Ton, dan tidak akan ada seorang pun yang dapat menyakitinya lagi di masa mendatang. Di sisi lain, situasi Tang Ao jauh lebih rumit daripada Xiao Shu. Napasnya sekarang sangat tidak stabil. Meskipun galaksi masih turun padanya dan terus-menerus mengisinya dengan lebih banyak kekuatan, asal-usulnya sendiri tampaknya telah menjadi sangat tipis di bawah dampak galaksi. Pada saat yang sama, ada kekuatan lain yang terkandung di dalamnya, yang membuat energi di tubuhnya sangat kacau. Penguasa kota Ton tahu bahwa Tang Ao sedang mengolah kekuatan 5 elemen sambil memadatkan esensi bintang-bintang. Kekuatan lain dalam tubuhnya sekarang secara alami adalah ini. Biasanya, kedua kekuatan itu dapat menjaga sedikit keseimbangan dalam tubuhnya dan tidak akan memengaruhinya. Namun setelah galaksi itu turun dengan energi yang sangat besar, keseimbangan ini langsung hancur. Dalam keadaan normal, kekuatan asal bintang seharusnya mampu menelan sepenuhnya kekuatan kelima elemen dan bergabung menjadi salah satunya. Tang Ao juga dapat menggunakan ini untuk memadatkan tubuh bintangnya sepenuhnya, dan selangkah lebih maju ke tubuh dewa aslinya. Namun sebelum itu, ia juga memadatkan sejumlah besar kekuatan dari 5 elemen, dan pemahaman serta integrasinya terhadap hukum melangkah lebih jauh. Kekuatan hukum di ruang sekitarnya telah menghasilkan rasa resonansi yang samar-samar dengan dirinya sendiri, yang setara dengan bahwa ia telah benar-benar menjalin hubungan dengan hukum antara langit dan bumi. Jika ia ingin memutusnya, ia harus melepaskannya sendiri. Kedatangan galaksi dianggap sebagai kekuatan eksternal bagi hukum 5 elemen. Kekuatan 5 elemen yang telah dipadatkan dan dikembangkan oleh Tang Ao secara alami tidak sebanding dengan asal-usul bintang yang begitu agung. Namun, kekuatan hukum di dunia tidak seperti ini. Luasnya tidak jauh berbeda dengan langit berbintang. Setelah kekuatan 5 elemen dalam tubuh Tang Ao merasakan bahaya, secara otomatis membuka saluran bagi kekuatan hukum di dunia untuk mengalir ke dalam tubuhnya. Konflik antara asal dan hukum pun pecah, dan kekuatan hukum yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuh Tang Ao. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan di dalam tubuhnya dan mulai bertarung satu sama lain, jadi sekarang tubuh Tang Ao benar-benar menjadi medan perang yang sangat besar. Medan perang asal-usul bintang dan hukum 5 elemen. Jika kedatangan galaksi tidak mengubah tubuhnya, dampak kedua kekuatan itu saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Pertarungan antar energi pada akhirnya akan menghasilkan pemenang. Jika Tang Ao dapat menahan kerusakan yang disebabkan oleh pertikaian antara dua kekuatan di tubuhnya, dan menunggu hingga dampak antara energi mereda, ia akan dapat memperoleh dua kekuatan yang kuat pada saat yang sama, dan tubuhnya akan dapat langsung memasuki level yang lebih tinggi, dan alam suci secara alami akan dicapai oleh Lidi. Namun jika ia tidak dapat melawan, kesadarannya akan langsung menghilang akibat benturan tersebut, dan tubuh fisiknya akan menyatu dengan dunia dan menghilang sepenuhnya. Penguasa kota Ton tentu saja berharap Tang Ao dapat bertahan. Setelah pohon kecil itu menyelesaikan transformasi asal-usul kehidupan, ia tidak lagi membutuhkan kekuatan asal-usul bintang. Tang Ao kini mirip dengan pohon kecil itu. Mereka berdua menunggu saat untuk keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Dengan sedikit gerakan di dalam hatinya, penguasa kota Ton melambaikan tangannya, dan kekuatan hukum kayu yang melonjak muncul dari tubuhnya, bergegas menuju Tang Ao dan berubah menjadi tirai cahaya. Vitalitas yang kaya mengalir ke Tang Ao dalam cahaya bintang. Kekuatan galaksi terlalu besar dan luas, dan penguasa kota Ton tidak mampu melawannya. Satu-satunya hal yang dapat ia lakukan adalah memberi Tang Ao lebih banyak vitalitas dan melindungi vitalitas Tang Ao sehingga ia dapat selalu eksis. Ini mungkin dapat membantunya, tetapi seberapa besar bantuannya, penguasa kota Ton tidak dapat mengatakannya. Di sisi lain, ketika pertempuran antara penguasa kota Ton dan Sising Ye mau pecah,
pengawal Triman juga melihat pasukan Menara Samsara. Puluhan ribu orang keluar dari padang pasir, menyeberangi pasir kuning, dan muncul di depan pengawal Triman. Mubo memimpin ribuan pengawal manusia pohon, dan saat ia melihat pasukan Menara Samsara, matanya tiba-tiba menyipit. Saat pasukan lawan mendekat, ia tiba-tiba memerintahkan penyerangan. Tombak kayu tajam yang tak terhitung jumlahnya membawa cahaya zamrud samar, seperti hujan badai hijau. Badai hijau turun ke pasukan Menara Samsara. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya langsung tertusuk tombak kayu dan dipaku ke tanah. Pada saat yang sama, Mubo memimpin para penjaga manusia pohon dan bergegas keluar langsung dari balik bukit dengan momentum yang tak tergoyahkan. Kedua pasukan itu terlibat dalam pertempuran dalam sekejap mata. Karena serangan mendadak dari penjaga pohon putaran pertama mengganggu pembentukan pasukan Menara Samsara, seluruh pasukan tampak sedikit bingung selama pertempuran. Meskipun jumlah pasukan pohon hanya 1/10 dari mereka, serangan mereka sama sekali tidak lemah. Sebaliknya, mereka mengalahkan mereka tanpa kemampuan untuk melawan. Mereka dikalahkan dan mundur selangkah demi selangkah, kehilangan sejumlah besar tenaga kerja dalam sekejap mata. Pengawal Triman sangat berani dan kekuatan mereka relatif lebih kuat daripada pasukan Menara Samsara. Lagi pula, para prajurit ini bukanlah prajurit Menara Samsara yang sebenarnya, tetapi hanya penjaga kota yang dipindahkan sementara dari kota-kota sekitarnya. Dilihat dari jarak 1000 mil, tidak ada kota yang dapat menandingi kekuatan kota Ton, jadi kekuatan pasukan mereka tentu saja jauh lebih rendah. Namun, di antara pasukan Menara Samsara, jumlah orang kuat lebih banyak daripada pengawal manusia pohon. Mereka semua adalah jenderal penjaga kota dari berbagai kota, dan mereka setidaknya berada dalam kondisi memasuki dewa. Di pihak kota Ton, kecuali Mubo, sisanya hanyalah prajurit biasa. Meskipun ada beberapa manusia pohon yang kuat, jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan manusia pohon. Setelah gelombang kekacauan pertama, para jenderal penjaga kota dengan cepat memainkan peran mereka yang kuat, mengumpulkan sejumlah besar prajurit, dan dengan cepat mengatur ulang formasi dengan diri mereka sendiri sebagai pusat, sementara mereka bergegas maju untuk menahan tepi tajam para penjaga manusia pohon. Akibatnya, pertempuran dengan cepat berubah menjadi pertempuran sengit. Meskipun pasukan Menara Samsara terpotong menjadi beberapa bagian kecil, jumlah prajuritnya sendiri terlalu besar. Prajurit dalam satu formasi lebih banyak daripada gabungan penjaga pohon. Tak lama kemudian situasi di medan perang mulai tidak menguntungkan bagi pengawal manusia pohon, dan para jenderal serta orang-orang kuat di pasukan Menara Samsara juga bangkit berdiri. Ketiga jenderal itu melihat kesempatan dan langsung mengepung Mubo. Bersama-sama, mereka menjebak Mubo dan mencegahnya memasuki pasukan. Tanpa kepemimpinan Mubo, para penjaga pohon menjadi tidak memiliki pemimpin dan situasi menjadi lebih buruk dalam sekejap. Pasukan Menara Samsara berubah dari bertahan menjadi menyerang dalam sekejap mata, mengepung mereka, dan berencana untuk memusnahkan mereka semua sekaligus. Para penjaga pohon hanya bisa terus mundur dan berkumpul bersama. Tepat saat orang-orang pohon itu hampir dikepung sepenuhnya, pada saat ini, cahaya pedang yang terang tiba-tiba menyala di kejauhan, dan sesosok tubuh langsung muncul di udara di dekatnya. Hujan pedang seperti badai turun, langsung menghentikan serangan pasukan Menara Samsara. Kemudian terdengar suara gemuruh lain yang menggetarkan bumi dari kejauhan, dan sesosok tubuh merah besar melesat seperti binatang buas purba, dan dengan suara bang jatuh ke tengah pasukan Menara Samsara. Kekuatan yang mengerikan meletus, dan puluhan prajurit terbang ke langit. Chen Qingzi dan Men Tian tiba satu demi satu, dan dalam sekejap mata, situasi di medan perang berubah. Keduanya berada di puncak alam ilahi, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai alam ilahi. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di seluruh pasukan Menara Samsara yang dapat menandingi kekuatan mereka. Khususnya Mantian, dia berada di jalur penyucian fisik, dan paling cocok untuk penyerangan di medan perang. Begitu dia memasuki kerumunan, pedang dan pisau yang jatuh padanya sama sekali tidak mengancamnya. Para prajurit itu disingkirkan satu persatu olehnya, seperti harimau atau kawanan domba. Meskipun latihan pedang Chen Qingzi lebih cocok untuk duel antara orang kuat, gerakan tubuhnya misterius dan kecepatannya luar biasa cepat. Dia juga telah melatih pedangnya hingga ke titik kesempurnaan, dan dengan gerakan cahaya pedang, dia dapat langsung menyebabkan korban yang sangat besar bagi para prajurit Menara Samsara. Kedua pria itu terus bergerak maju mundur di medan perang. Dalam sekejap mata, mereka telah membasmi ratusan prajurit dan sepenuhnya memblokir serangan pasukan Menara Samsara. Kapten pengawal Triman memanfaatkan kesempatan ini untuk segera menyatukan pasukan dan menyesuaikan kembali formasi. Setelah formasi itu disesuaikan,
ia segera berubah menjadi pisau tajam dan menusuk dengan ganas ke perkemahan pasukan Menara Samsara. Untuk sesaat, pasukan Menara Samsara tidak dapat melawan lagi. Pada saat ini, sesosok kaki tiba-tiba terbang dari kejauhan. Ketika mereka semakin dekat, sosoknya terungkap. Itu adalah Si Kongming. Awalnya dia terluka parah oleh Tang Ao. Tidak ada kemungkinan untuk pulih dalam 1 atau 2 tahun. Namun, Sising memberinya pil Dewa Bintang. Setelah meminumnya, lukanya pulih dengan cepat. Tidak hanya itu, dengan bantuan pil Dewa Bintang, kekuatannya juga meningkat. Ketika pasukan berangkat, dia baru saja meminum pil itu dan tinggal di kamp untuk memurnikan kekuatan obatnya. Pada saat ini, kekuatan obat itu telah diserap sepenuhnya olehnya, jadi dia segera bergegas ke medan perang. Melihat Mantian dan Chen Qingzi membantai pasukan dengan sembarangan, dia sama sekali tidak mengerutkan kening, tetapi dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia mendengus dingin, tubuhnya berkedip, dan terbang menuju Chen Qingzi terlebih dahulu. Chen Qingzi baru saja mengayunkan pedangnya dan membasmi puluhan prajurit di depannya ketika dia tiba-tiba merasakan rasa waspada di dalam hatinya. Ekspresinya bergerak sedikit, dan dia menggunakan keterampilan tubuhnya untuk langsung terbang ke samping sejauh puluhan kaki. Kemudian sosok Si Kongming muncul di tempat dia awalnya berdiri. Dengan raut wajah menggoda, Si Kongming menatap Chen Qingzi dengan tenang dan berkata, ilmu pedangmu cukup bagus, tapi sayang sekali kau bertemu denganku. Kau hanya badut. Aku membiarkanmu lolos terakhir kali, tapi kali ini kau tidak akan seberuntung itu. Chen Qingzi menatapnya dengan dingin, mendengus, dan melanjutkan, apakah tidak ada orang lain di Menara Samsara beraninya orang sepertimu keluar? Mencari kematian. Ekspresi Si Kongming tiba-tiba menjadi marah saat mendengar ini. Dia berteriak keras, dan sosoknya melesat. Cahaya kaki yang melonjak menyala, dan dia bergegas menuju Chen Qingzi seperti kilat. Saat dia mendekat, dia mendengarnya berkata, orang itu, biarkan dia keluar dan mati bersama. Kau harus mengalahkanku terlebih dahulu, kata Chen Qingzi dengan tenang. Ia memutar pergelangan tangannya dan cahaya pedang yang terang tiba-tiba keluar dari pedang panjang itu. Ia menebas Si Kongming dengan satu pedang. Pedangnya cepat, dan mereka berdua sangat dekat, jadi pedang itu sudah ada di depannya saat ia menghunusnya. Senyum sinis melintas di wajah Si Kongming, dan cahaya kuning menyala. Kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya, dan dengan kekuatan hisap yang melonjak, pedang Chen Qingzi semakin dekat. Kemudian dia menamparkan Chen Qingzi dengan telapak tangan. Angin telapak tangan begitu kuat sehingga jelas bahwa kekuatannya tidak kecil. Menghadapi serangan tiba-tiba Si Kongming, raut wajah Chen Qingzi tampak terkejut. Kekuatan hisap membuatnya tidak mungkin mencabut pedang. Telapak tangan ini datang dengan sangat cepat, dan dia tampak kesulitan mengatasinya. Jantungnya sedikit berdebar, dan niat pedang di dadanya melonjak. Cahaya pedang melesat ke langit seketika meledak dari tubuh Chen Qingzi, membawa niat membasmi yang dingin, dan menebas ke arah Si Kongming. Melihat ini, ekspresi Si Kongming tiba-tiba berubah. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan telapak tangan yang baru saja dia pukul. Tubuhnya berputar dan dia mundur ke kejauhan dalam sekejap. Pedang Chen Qingzi jatuh, dan meskipun tidak mengenai Si Kongming, pedang itu mendarat di pasukan Menara Samsara di belakang. Ratusan prajurit tewas seketika oleh pedang itu, dan celah segera muncul dalam formasi tersebut. Para penjaga manusia pohon kemudian merobek formasi pasukan dan bergegas ke formasi pasukan tersebut. Setelah serangkaian serangan dan pembasmian, Menara Samsara mengalami kerusakan parah dalam sekejap, dan tidak ada yang dapat mereka lakukan. Orang pembawa sial, Si Kongming yang berada di udara meraung marah saat melihat ini. Dia melesat dan hendak menyerbu ke arah penjaga pohon, tetapi di tengah penerbangannya, dia dihalangi oleh sosok Chen Qingzi. 900.